temannya. Ya jangan lupa yang mau cari madu, iya ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Da. Gak dengar Ya, tadi bukan Bang Anda kan? Bang Anda gak dengar tadi kan? Apa itu Dina? Alhamdulillah. Gak apa-apa Bang Anda. Share yang ulang. Nanti diputar di YouTube nanti. Putar di YouTube. Aku baru. Cuman mau pesan madu, cuman diantarkan ke rumah abang saya boleh nggak? Berarti dengar Bang Anda. Hargai pembeli pembeli raja Baru antarkan Bang Anda, siap. Pembeli raja. Lanjut Bang. Iya, pembeli itu raja. Saya pesan 5 botol boleh? Siap. Kemana Bang Faruk antar ini Bang Anda? Oke, nanti aku suruh orang kirim Sherlock di rumah. Nanti Senin diantar ke Siap. Jakarta. Siap, perintah Bang Anda, siap. Oke, sip. Nomor rekeningnya ke WA saya aja, Dek. Siap Bang Anda. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Berarti belum pakai pulang, Di? Belum. Masih. Ada netizen barusan menelpon. Iya. Dia bilang, Apa dia berkatakannya? Mau berbuka puasa bersama kita. Di mana? Sekali Dubai. ketemu orang dari Palu. Aku bilang, Bang Zuma itu masih di Jakarta. Kira-kira kapan? Halo. Kita nggak tahu, belum tahu nih. Oh iya. Oke, lanjut. Iya, nanti berkabar Maki kalau saya sudah di Indonesia, Di. Oh iya. Bun? Di Amerika ki ini kan. Oh iya, Mama Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viko, silahkan. Ya, silakan. Dinda Faruk istirahat dulu lah, makan siang atau apa kek. Gantian kita ya. Kapuasa tuh. Ini Bang Anda. Oh iya. Izin saya sapa tamu abangku. Siap. Viko. Viko tidur. Viko buka dulu mute-nya. Viko. Oi, Delila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau Waalaikumsalam. disampaikan, Bun? Iya, Bunda, saya mau tanya, judulnya kenapa kayak gitu? Tuhan Oten miskin, itu aja sih. Ini kan diskusi, Bunda. Oh, kan? Hati-hati di sini, Bunda. Di sini ngeri kali moderatornya. Seperti pencabut nyawa saja semua di sini. Masya Allah. Abangku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala fi Qur'anil Karim wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'an wa ma qataluhu yaqina. Al-Quran menginformasikan setelah kemudian orang Yahudi dan Nasrani mereka berselisih paham tentang sosok yang mereka salibkan, yang mereka bunuh. Al-Quran datang 600 tahun setelahnya kemudian mengatakan, Aku Allah pencipta langit dan bumi yang telah mengutus hambaku lahir tanpa ayah, difitnah dengan mengatakan dibunuh, maka orang yang mengucapkan pernyataan zolim itu, aku hukum mereka karena ucapan tersebut. Sesungguhnya inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya ketika mereka berkata kami
telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka kemudian tuliskan di atas tiang salib dengan ejekan menamainya Rasul Allah bagi Bani Israel, padahal mereka sesungguhnya tiadalah beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya. Mereka mengatakan telah menyalibnya, padahal sesungguhnya mereka tidak menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Poin kedua, sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang hal tersebut, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang hal, yakni hal pembunuhan dan hal penyaliban. Mereka tidak sedikit pun mengetahui menyangkut hal itu. Tak ada yang mereka ketahui, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang mereka katakan kecuali hanya persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Mari kita masuk. Sahabat-sahabat sekalian, kalau ada saudara Kristen yang ingin lebih jauh memahami ini, itu nanti akan sampai kepada sayembara saya. Kemarin itu saya kasih poin 5 juta, belum ada yang menyanggupi. Sekarang saya naikkan 10 juta, belum ada yang menyanggupi. Dan insya Allah hari Senin kalau belum ada juga yang mampu menjawabnya, saya naikkan lagi nilainya menjadi 15 juta. Sekarang kita masuk ke dalam pendalaman materi tentang Al-Quran terkait dengan informasi yang konon ceritanya dibawa oleh wartawan atau pewarta atau pemberita. Di dalam Yohanes 13 nomor 36 diterangkan begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Aku akan pergi ke tempat aku pergi. Engkau kemana aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Saya ulang, ketika kemudian Petrus yang diminta untuk melanjutkan tongkat estafet kemudian jemaah Yesus, yaitu jemaah orang-orang bersunat, Petrus kemudian bertanya, "Kemanakah engkau harus pergi? Kemanakah tempat engkau pergi?" Maka Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Lalu kalau kita lihat di data nomor 33-nya sahabat-sahabat sekalian. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kalian. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Artinya begini, yang disalib itu, kesempatan awal saya katakan itu bukan Yesus anak Maria. Orang-orang Yahudi tidak bisa mengikuti Yesus. Sedangkan yang disalib bukan hanya diikuti, malah ditangkap. Yang kedua, Yesusnya ke langit, tidak mungkin Yahudi dan murid-muridnya ke langit. Tapi kalau ke kuburan, maka boleh mereka ke kuburan. Itulah fakta bahwa yang dikubur itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Engkau tidak akan pernah bisa datang ke tempat aku pergi." Kalau Yesus perginya di kuburan, ya murid-muridnya bisa ke kuburan dong. Orang-orang Yahudi juga pernah bisa ke kuburan dong. Sedangkan Yesus mengatakan, "Kemana aku pergi, engkau tidak akan pernah bisa datang ke sono." Artinya, ketika Petrus menyangkal, "Apakah engkau mengenal dia?" Enggak. Padahal bukannya Petrus mengikuti orang tersebut. Sampai di persidangan, Petrus mengikuti oknum itu. Sedangkan Yesus mengatakan, "Engkau tidak akan bisa mengikuti aku. Engkau tidak akan pernah bisa pergi ke tempat di mana aku pergi."
Jadi yang diikuti Petrus sampai Petrus menyangkal adalah memang bukan Yesus. Sebab kata Yesus, kamu tidak akan bisa datang ke tempat aku pergi. Ini pendalaman materi kemudian berdasar terhadap Al-Quranul Karim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Engkau tidak akan bisa pergi katanya. Saya baca dengan sempurna sesuai dengan ejaan baru, terjemahan baru. Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak di sini di akhir nanti, kata Yesus, engkau akan mengikuti aku. Nah sekarang yang diikuti Petrus siapa dong? Kalau itu bukan Yesus. Karena syarat utamanya adalah murid-muridnya tidak akan pernah bisa datang ke tempat di mana Yesus itu pergi. Nah ini yang saudara Kristen harus kemudian pahamkan kepada kita. Karena begini, di dalam kitabnya orang Yahudi, ini berbicara kitabnya Yahudi ya, kita berbicara mengenai Orde Lama dulu. Diterangkan di dalam 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi buat apa kemudian orang suci, anak Maria itu disalib? Untuk apa? Untuk nebus dosa? Oh enggak bisa. 2 Tawarik 7:14 jelas, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, artinya bertobat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi nggak bisa, ya. Misi yang dibawa kemudian agama Kristen untuk menopang kemudian orang yang mati di atas salib sebagai penebus dosa tertolak oleh 2 Tawarik 7 nomor 14. Dengan demikian benarlah Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Makanya kemarin itu saya mengatakan, kalau ada di antara saudara Kristen yang mampu kemudian menjelaskan kepada saya bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria, maka saya naikkan nilainya menjadi 10 juta. Dan Bunda Mila kemarin juga menambah 5 juta, berarti sudah 15. Nah kalau sampai hari Senin juga nggak ada juga yang mampu atau masih malu-malu, saya naikkan menjadi 15. Dengan demikian Senin, lusa, sayembara ini sudah bernilai 20 juta. Ini saatnya kita ajak saudara-saudara Kristen untuk berbicara sesuai dengan fakta real yang ada. Biar jemaat-jemaat yang tidak mengerti Bible itu bisa memahami lebih jauh tentang isi daripada Bible itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya, Yohanes 13:36, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Harusnya Yesus menjawab, ke alam maut, ke goa, ke kuburan. Tapi Yesus berkata, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Berarti yang 40 hari melanglang buana kemudian datang dalam rupa yang lain,
Yang datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Petrus itu siapa, Rek? Nah ini teman-teman, kalau ada yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang datang, yang disalib itu adalah Yesus, silakan. Nanti akan berujung kepada bahwa yang disalibkan ini, bahwa yang mereka sembah, saudara-saudara kita Kristen sembah ini adalah anak manusia, anak Maria. Tapi kalau mereka tidak sanggup membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria, bahaya ini. Bahaya. Berarti yang disembah itu adalah makhluk halus. Karena bukan anak Maria. Karena hanya ada satu kandidat, yaitu anak Maria. Dan mereka wajib hukumnya kemudian membuktikan kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Kalau bukan anak Maria, ya karena pencipta langit dan bumi tidak pernah mengaku akulah Yesus Kristus. Enggak ada pernah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 24, yang mengaku Yesus Kristus itu adalah penyesat. Nah kalau ternyata bukan anak Maria, maka yang saudara kita Kristen sembah adalah penyesat berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Ini masih status bertanya, statusnya bertanya bukan menyimpulkan. Kami umat Islam bertanya, apakah yang kalian sembah itu makhluk halus ataukah yang kalian sembah itu adalah anak manusia, anak Maria? Nah, beban jawaban ada pada pihak Kristen. Silakan. Izin abangku. Silakan. Abang, izin. Saya izin 5 hari, Bang. Ya, boleh. Tidurlah kita kalau begini. Zelin. Ya. Selamat siang. Agama apa, Baung? Agama Kristen, agama kebenaran. Alhamdulillah masih menyembah manusia. Iya. Silakan saudara Seling. Lanjut, Bang. Yang sering kesurupan ini Gurunda, lanjut. Bukan pendeta Panoang ini. Dengar. Identitas orang Kristen jelas. betul. Dengar, saya kasih jawab. Orang itu Panoang, kulit jidatnya ini bibirnya yang Panoang. Ya langsung. Silakan. Dengar, orang Kristen punya identitas yang jelas, yang berbeda dari semua orang, dari makhluk yang sembah iblis. Yaitu dia memiliki roh kudus, roh Kristus itu sendiri di dalam dirinya. Itu identitas orang Kristen, orang percaya. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan dengan roh kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia... Mantap. Oke. Identitas orang Kristen. Kamu tidak punya identitas. Kamu identitas iblis. Baik. Mari kita uji apakah betul yang datang kepada saudara itu adalah Roh Kudus. Saya ingin bertanya kepada saudara, karena ciri-ciri Roh Kudus kata Yesus mengajarkan segala kebenaran. Kalau yang datang kepada saudara itu adalah Roh Kudus, tolong kebenaran terkait di dalam ajaran Roh Kudus yang datang kepada Anda, orang yang mati meninggalkan hutang, solusinya itu seperti apa menurut Roh Kudus? Silakan. Silakan, Bang. Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Mari saya uji. Kebenaran itu adalah firman Allah. Saya uji. Saya jelaskan kepada apakah kau. Roh Kudus itu, dengarkan saudara, di dalam pengajaran Yesus tentang Roh Kudus, dia datang mengajarkan segala hukum. Bagaimana hukumnya? Orang yang mati meninggalkan hutang. Menurut roh halus yang datang kepadamu, yang kau katakan Roh Kudus. Silakan. Yesus tidak mengajarkan hutang yang kau buat karena kebodohanmu.
Itulah kebodohanmu. Saudara, Roh Kudus Tetapi sebentar, itu saya bagian jawab. Yang Yesus ajarkan adalah kebenaran firman begini. bukan Kebenaran Yesus firman itu lagi, di dalam kawan, 2 yang Korintus datang 13 ayat 1. Dengar, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dia berkata begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu kebenaran. Saya ulang selesai, pertanyaan kan? saya. Selesai, Ulang itu pertanyaan kebenaran. saya. Ini saya Selesai. menguji Kalau kau bertanya, kalau hutang lalu Roh Kudus harus menjelaskan, itu kebodohanmu. Kalau saya, Roh Kudus berkata, itu kebodohanmu. Karena kebodohan manusia. Mati ya. Ini loh saudara, Yesus itu kan berkata, setelah dia datang, setelah dia pergi, yang datang kemudian itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ketika datang, menurut Yesus di dalam Yohanes 16, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus yang datang kepadamu, apa solusi hukum yang Roh Kudus itu sampaikan kepadamu terkait dengan orang yang meninggalkan hutang? Kalau di Al-Quran kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Fa in kunna nisa fawqathnatain falahunna thulatha matarak. Wa in kanat wahida falahan nisf wali abawaihi likulli wahida minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walada fa illam yakul lahu walada wa warithuha. Jelas itu dalam Al-Quran solusi. Ketika kemudian ada orang yang mati meninggalkan hutang, solusinya seperti apa hukumnya dijabarkan oleh Al-Quranul Karim. Sabar. Sabar. Itu ucapan daripada Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak ngerti dari tahu. Sekarang permasalahannya ini adalah tidak usah kau menghayal Roh Kudus Soma. Sekarang begini, saudara. Kamu sedang menghayal, kamu suka mengutip-ngutip, itu plagiat loh. Karena itu identitas Allah. Jadi kalau kamu bilang Roh Kudus itu berbicara kepada kamu punya Nabi Muhammad. Yul, gantian Yul. Saya ingin bertanya dulu dari akarnya. Dari akarnya dulu. Dari mana Kristen mendapatkan dua kata roh dan kudus ini? Jawab. Sekarang saya minta kau jelaskan. Dari mana dia Roh Kudus berbicara kepada dirimu? Terhadap perkataanmu. Berarti ajaranmu adalah tipu. Karena baptisan dengan Roh Kudus itu menerima seseorang menerima Roh Kudus daripada Allah. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan kul nazzalahu ruh kudus. Kul nazzalahu ruh kudus. Sekarang saya minta dalil di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, tunjukkan kalau ada kata Roh Kudus. Silakan. Ada, kau cari sendiri. Ya, Satu itu saya mau katakan. Dari mana sumber engkau berkata bahwa ada Roh Kudus di dalam umat di dalam sementara Allah tidak yang berwujud, Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kau berkata bahwa seseorang bisa menerima Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kehidupan. Al-Quran jelas itu. Kenapa Anda tertawa? Al-Quran jelas mengatakan kul nazzalahu. Roh Kudus itu adalah roh yang memberi hidup. Roh itu berasal dari sumber. Saudara, Anda berbicara tentang Roh Kudus, tapi Anda nggak tahu dari mana. Saudara, sekali lagi ya, kalau Anda tidak menjelaskan, apapun Anda tidak bisa menjelaskan. Saudara, kalau Anda tidak menjelaskan, kalau Anda tidak menjelaskan dari mana kata Roh Kudus ini Anda ambil dan Anda masukkan ke dalam agama Anda. Iblis tidak serupa dengan apapun. Kau mau membedakan dari mana? Kalau kau menyembah sekarang. Sekali lagi saya tanya. Di mana kalian bisa menyembah? Kalian membedakan bahwa itu bukan kalian menyembah kepada iblis. Sekali lagi saya tanya. Iblis itu tidak berwujud dan tidak serupa dengan apapun. Sekarang bagaimana kau membedakan ketika kau menyembah? Sekarang saya melihat. Iblis itu tercipta dari api. Iblis itu adalah makhluk roh. Itu jelas itu. Jadi makhluk roh itu serupa dengan roh yang ada di dalam tubuh manusia.
Sedangkan pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Sembahanmu roh. Yang datang kepada Paulus makhluk roh. Yang kau sembah yang bernama Yesus Kristus itu makhluk roh, bukan manusia, apalagi Tuhan. Tolonglah berdiskusi dengan baik. Anda seorang pendeta loh. Anda seorang pendeta. Sebagai seorang pendeta, sebagai pemuka agama Kristen yang harus dicontoh oleh jemaat, tolong. Mereka butuh Oke, ilmu, sebentar, mereka saya butuh bertanya. bimbingan, Kalau engkau mereka berkata butuh sebentar, ilmu bahwa si pengetahuan. iblis itu adalah roh. Sekarang saya Bagaimana tanya Allahmu dulu. menciptakan roh? Saya tanya, bagaimana Allahmu menciptakan roh? Dasarnya dulu Jas. saya tanya kepada saudara. Dasar Dari apa Allahmu mana? menciptakan iblis roh? Dari Saya mana? tanya dasar Kristen- dari mana? Dari mana? Plagiat. Dari mana Kristen mendapatkan Mana kau bisa kata Roh Kudus? Itu pertanyaan saya, Bang. Tolong Mana dulu? dijawab. Mana Allahmu Dari menciptakan setan mana yang adalah roh? Kristen Dari mana? mendapatkan kata Dari Roh mana? Kudus sampai Pret kamu. jangan emosi kalau diskusi, santai aja. Karena nanti muka Yang ku sesat. cabik-cabik, ku cakar nanti lama-lama. Saya tidak butuh. Satu-satu lah, Zin. Ya, betul. Nah, Saya dari cuma mana minta. kamu bisa berkata bahwa Allahmu menciptakan setan? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala Allahmu diterangkan dalam menciptakan Al-Qur'an. setan atau iblis? Aduh, diem dulu kenapa? Kayak anak-anak mulut kau. Bang Zuma, itu kan Bang Zuma, ini Iya, kan dia betul. iblis cobaan ini. Sabar guru Coba. daku. Coba Ini kamu Iya, katakan. iblis saya dia. Iblis coba itu adalah roh. bersabar. Bagaimana Allahmu menciptakan roh? Iblis. Allah Subhanahu wa Ya, taala. itu yang tidak rasional, tidak logis. Anda bertanya dan Anda nggak tadi izinkan kan saya berkata bicara. bahwa iblis Allah yang menciptakan iblis yang ada di dalam roh itu adalah Bagus kan kalau begitu? Nah, bagus. Nangis kau. Cobalah teman-teman Kristen. Ini pertanyaan yang sangat sederhana loh. Dan dasar pijakannya adalah Bible-mu itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, kami dimenangkan dengan kaidah itu. Al-Quranul Karim surah Asy-Syu'ara ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami dalam Al-Quran. Landasan pijakannya kemudian Bible itu sendiri terhadap iman saudara. Wa katsalika auhayna ilaika ruh min amrina. Demikianlah aku Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintahku. Itu Al-Quran menarasikan itu dengan sangat-sangat sahih. Menjelaskan kepada kami semuanya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya. Dengan itu pula kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Jadi dengan Al-Quran yang diasaskan pewahyuan melalui perantaraan Roh Kudus menghantarkan umat Islam mengetahui segala hukum-hukum yang sebagai pembimbing dalam kehidupan kami umat Islam. Kata Yesus, Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menghantar kalian, membimbing kalian ke dalam setiap hukum kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya ketika kita berbicara hukum, kita tak bisa lari dari keadaan, dari kenyataan, dari apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh hukum orang yang meninggalkan hutang. Roh Kudus memberikan solusi. Pasti kenapa? Karena itu adalah tentang kemaslahatan kehidupan setelahnya. Bagaimana hukumnya orang yang mati membawa hutang? Apa kata Roh Kudus? Bagaimana posisi hutang dan apa yang dikerjakan oleh si pewaris atau ahli waris atau anak-anaknya sepeninggal ibunya misalnya yang meninggalkan hutang? Gimana solusinya? Roh Kudus dalam Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas, nyata, konkret dan tidak kemudian abstrak. Apa yang diterangkan Al-Quranul Karim? Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwa fali ummihi sudus. Jelas itu ayatnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyah yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi beban hutang
dilimpahkan kemudian kepada ahli warisnya. Terkecuali hutangnya dihalalkan oleh yang memberi hutang. Solusi jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini baru disebut Roh Kudus karena menghantarkan hukum kepada manusia sebagai solusi, membimbing. Karena dikatakan oleh Yesus, Roh Kudus apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Hal ini tidak bisa Anda keteteran pastinya. Karena memang nggak ada kaidah itu di dalam agama saudara. Nah, untuk memudahkan, kita mundur selangkah. Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus? Sampai-sampai sangat familiar di Kristen. Padahal dalam bahasa Yunaninya adalah pneumahotheos. Atau pneumahagios. Pneumahagios. Artinya apa? Hantu suci. Bukan roh suci, tapi hantu suci. Mana yang betul? Hantu suci atau roh yang suci? Karena itu yang tertulis dalam bahasa Yunani tidak ada Roh Kudus. Nah ini, saudara-saudara Kristen, perlu Anda menggali kemampuan pendeta-pendeta kalian untuk menjelaskan ini. Jangan cuma mendengarkan, bayar perpuluhan. Kalian harus menggali pemahaman pendeta-pendeta kalian. Pak pendeta, Pak pastor, izinkan saya bertanya. Saya hamba Tuhan yang punya hak untuk mengetahui. Nama saya adalah Bom-Bom. Usia 127 tahun. Berat badan 247 kilometer. Gitu. Mau bertanya. Katanya Yesus itu yang datang setelahnya Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu hukum. Aku bingung Pak pendeta. Orang tuaku kemudian begini dan begono. Mati dia bawa hutang. Hutangnya sekian banyak. Sementara aku tak sanggup membayarnya. Bagaimana solusinya menurut roh halus yang datang kepada kita? Apa solusinya? Gali dari pendeta. Pendeta pasti tahu. Kan begitu. Nah, kalau pendetanya agak sulit menjawab itu, tanya aja. Menurut Yesus, Pak Pendeta, yang datang setelah dia itu Roh Kudus atau Yesus? Kalau Pak Pendeta mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, lalu siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Karena Paulus mengaku didatangi oleh Roh Kudus. Maka itu malang jantung kata Pak Gugur. Masalah dapur jangan dibawa ke Komal, Mas. Tanya ke pastor pendeta, Pak Pendeta, Pak Pastor, izinkan saya mau bertanya. Pak Pastor mengatakan, apa pertanyaan saudara? Saya mau bertanya, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, kan dia punya pesan bahwa akan datang sosok setelah dia. Yang datang setelahnya itu Roh Kudus atau Yesus. Masya Allah. Bunda Mila. Tanya aja kayak gitu. Nah nanti pendetanya akan berkata, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah Roh Kudus. Tanya lagi, kalau begitu Pak Pendeta, apakah Roh Kudus itu bernama Yesus Kristus? Oh tidak. Roh Kudus tidak pernah punya nama. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Lalu siapa yang datang mengaku Roh Kudus kepada Paulus? Berarti yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus bukan Roh Kudus Pak Pendeta. Tetapi Yesus Kristus. Karena yang datang kepada Paulus membimbing manusia menjadi Kristen, menjadi penyembahnya. Itu mengaku bernama, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Tidak. Berarti siapa dong yang datang kepada Paulus? Tanya Bang Suma kalau itu, aku nggak tahu. Nih timpang sekali kan? Maka perlu untuk dikaji lebih jauh. Makanya Al-Quran mengatakan wa masalabuhu. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Bukan utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Yang mereka kemudian bunuh, bukan.
Bukan pula kemudian Nabi Isa yang mereka salibkan, bukan. Melainkan orang lain yang datang kemudian mengaku Yesus atau mengaku Nabi Isa alaihi salam. Ini penting. Ini penting untuk saudara-saudara kita Kristen pahami. Kalau ini ditolak kemudian tentu ada solusi. Kalau di Islam solusinya sangat jelas. Yang disalib bukan Nabi Isa. Selesai. Nabi Isanya mana? Terangkat ke langit. Selesai. Sebagaimana pengakuan Yesus tadi di dalam Yohanes 16 nomor 39. Bahwasanya, Yohanes 13 nomor 36. Bahwasanya dia akan pergi di mana muridnya tidak akan pernah bisa ikut. Kemana dong? Kalau dia ke kuburan, ke Golgota, murid bisa ikut. Buktinya Petrus ikut. Berarti kepergiannya itu meninggalkan dunia ini. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa diikuti muridnya adalah meninggalkan dunia ini, yaitu terangkat ke langit. Tuhan, kemanakah hendak engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Kemana dong? Kalau ke Golgota kan banyak yang ikut ke Golgota. Kalau dia ke kuburan kan banyak yang pergi ke kuburan. Jadi kemana? Satu-satunya tempat yang mana Yesus pergi adalah ke langit. Bisakah muridnya ikut? Tidak bisa. Berarti yang ke langit adalah Yesus. Berarti yang disalib itu siapa? Tanya Paulus. Paham ya? Saudara-saudara muslimku paham ya? Paham, insya Allah. Ya silakan. Paham, Bunda, paham. Saya sapa dulu Pangeran Francisco. Woi, biasanya kayak gini dari Yaman ini. Pangeran. Ya, Assalamualaikum. Pangeran. Ya, salam Kak. Adik Bang Paluk, Kak. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Udah masak dulu. Dinda Pangeran masak dulu, orang sudah mau makan siang. Pemburu? Oh, nggak ada lagi. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Jadi kesimpulannya, kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Jadi yang punya hak untuk menggunakan itu hanya umat Islam. Dan yang berhak kemudian memberikan pengertian tentang Roh Kudus itu hanyalah sang pemilik kitab Al-Quran. Rupa-rupanya pendeta tadi hanya nebeng supaya dianggap pengikut agama Samawi. Maka mengambil juga istilah Roh Kudus. Padahal dalam kitabnya mereka pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Bible diartikan hantu. Hagios itu artinya bersih atau murni. Ya. Jadi kalau pneuma hagios artinya ya yang murni Hantu, gitu. Murni. Ya, itu sesuai dengan Bible. Murni hantu. Betul itu. Barakallah Bunda Mila. Murni, betul-betul murni hantu. Hantu murni. Ya. Nah, itu kita Burhan. tidak tahu ya, teman. Oh, Burhan. Oh Burhan iya. tuh. Agama apa, Dek? Burhan hantu ada aja. Agama apa, Dek? 100% Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Saya ingatkan sekali lagi, maaf untuk di bawah, yang minta naik, tolonglah dulu saudara kita Kristen, biar berdiskusi. Dari tadi ditolak, yang Muslim, banyak kali yang Muslim ini mau naik. Zaluhu, kirim permintaan lagi, naik deh. Kamu Kristen kan? Tadi kakak tolak kau karena pikir kamu Muslim. Jaluhu, kirim. Itu orang Nias kayaknya ya, Jaluhu ya. Oke, di sela-sela menunggu. Izin Bun. Di sela-sela izin Gurunda. Di sela-sela menunggu Oten naik, ya tolong saudara-saudariku netizen yang baik hati pandai menabung di bulan Ramadan ini ya. Tolong di follow Bunda Mila ya. Bunda Mila ini banyak mensupport para apologet ya. Tolong di follow akun Bunda Mila. Saudaraku yang 3.000 lebih nih, wah hampir 4 ya, Masya Allah. Tolong ya. Semoga
keringanan tangan kalian mempolo Bunda Mila mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Makasih. Amin ya rabbal alamin. Kotoran di bawah aja ya, kotoran ya, Edis. Kotoran di bawah aja, go. Jose, ya, selamat siang dek, sebentar ya dek ya. Tadi karena kamu typing, kakak pikir kamu Islam. Jose. Iya. Saya orang Kristen. Jose. Iya. Mengikut Yesus. Oke dek. Iya. Ada yang saya pertanyakan. Bukan mengikut kau, penyembah. Sebentar dulu dek, sebentar saya sapa dulu si Jose dek ya. Sabar adikku. Jose Cavalstano. Ini orang Spanyol ini bang, tapi dia nggak tahu bahasa Indonesia. Ya silakan Idaman. Kita satu-satu ya dek ya berbicara ya. Selesai Bang Zuma masuk kamu, nanti selesai kamu Bang Zuma lagi. Biar dapat poinnya dek ya. Oke? Idaman. Amang. Iya Mio. Oh iya. Ya, ada yang saya silakan. Ya silakan. Noise. Kenapa nggak diakui? Iya. Halo. Iya halo. Ya selamat siang Pak ya. Iya silakan. Ya ada yang saya pertanyakan. Bang itu Pak. bukan Mbak. Ya bukan Mbak pula. Ya lanjut. Pak saya bilang. Ada yang saya pertanyakan Pak dengan catatan bahwa kami di Kristen Tuhan kami itu adalah Yesus. Ya. Yesus. Kayak perkataan Bapak tadi. Yesus itu kan bisa berubah-ubah. Bahasanya aja pun semua bahasa dia tahu. Contohnya ini. Dia itu dulu kan dia ke Israel. Dia berbahasa bahasa orang Israel. Kenapa ada yang saya pertanyakan ini, kenapa di agama kita Muslim, kenapa bahasa itu cuma bahasa Arab top? Bahwa Tuhan itu adalah ya silakan Pak. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Quran memberikan pengajaran gimana? Sudah katakan, Anda bertanya, Bang Zuma jawab, giliran dijawab, Anda mute dulu. Selesai Bang Zuma, Anda silakan masuk. Jangan disela dulu Bang Idam, ya. Kalau Anda tidak bisa kondusif, saya turunkan lagi. Silakan Bang. Ya, baik. Jadi di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tak ada satupun bahasa yang bukan Allah yang menciptakannya. Di mana diterangkan itu? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan perbedaan warna kulit. Ar-Rum ayat 22. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran, Allah hanya tahu kemudian bahasa Arab. Itu tuduhan. Yang betul adalah kebohongan Anda barusan. Yang mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu mengetahui segala bahasa. Itu bohong, itu bullshit. Yang mengetahui segala sesuatu yang merupakan kuasa yang diberikan Tuhan di atas muka bumi itu iblis. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Yesus palsunya berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus palsu tuh. Matius 28 nomor 18 itu bukan Yesus asli yang berbicara.
Yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah dia yang berbicara di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa dia? Sebagai penguasa dunia itu siapa? Iblis. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus mengerti semua bahasa, no. Yesus itu hamba Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Betul, bagi Anda Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus yang mana? Yesus palsu. Itu Tuhan Anda tuh. Si penyesat. Yang Anda katakan dia berkuasa bla 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 bla. No. Yesus anak Maria tidak berkuasa atas apapun terhadap dirinya sendiri. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus kami. Yesusnya Kristen berkuasa. Karena yang kaum sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Inilah yang Al-Quran katakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sembah, yang memberikan janji-janji mereka adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dan datang kepadamu dengan mengakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti Yesus menubuatkan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang kau pamerkan sekarang. Inilah yang saudara idaman jual, promosikan di sini. Yesus yang Anda katakan maha kuasa, maha dahsyat, maha pencipta, itu adalah iblis. Karena Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya nabi. Dia hanya rasul. Sama seperti Nabi Musa. Dia bukan Tuhan. Sedangkan tipikal cakupan muatan yang dibawa oleh Kristen, misi sampai ke ujung dunia adalah mendudukkan Yesus Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menginginkan ada kesetaraan dengan Tuhan pencipta? Ya Kristen. Di mana dalilnya Kristen itu mempersamakan iblis, mempersamakan kemudian iblis dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Apa kata Kristen? Karena Allah itu esa. Dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ada berapa yang esa? Ada 2 yang esa. Kristen mengusung yang esa selain daripada Allah adalah Yesus Kristus. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Iblis. Siapa yang mengusung iblis menyamai Tuhan? Kristen laknatullah alaih. Adinda turunkan saya dulu. Saya kena pelanggaran, habis itu boleh saya tidak dinaikkan. Silakan. Naik turun dulu ya. Maaf bang, abang masih ngomong rupanya tadi. Bentar, saya naikkan lagi bang Juma. Abang di mana bang? Kok lari bang? Oh bang. Abang. Oh ini dia. Oke, udah naik abangku. Lanjut bang. Suara saya yang terakhir tadi terdengar bahwa Dengar, yang bang. mengusung Terdengar. yang mengusung makhluk bernama Yesus Kristus untuk duduk menyetarakan diri atau menyamai Tuhan itu adalah Kristen. Di dalam kitab saudara yang dihasilkan dari bisikan makhluk yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, makhluk itu membisikkan kepada Paulus, "Hei Paulus, ya paman, ajarkan kepada seluruh bangsa apa itu Allah itu esa. Terus aku juga esa. Ada berapa yang esa? 2. Berarti esa ini berdampingan satu sama yang lain.
1 Timotius 2 nomor 5. Allah esa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? 2. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas menyatakan, Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah engkau hendak membandingkan aku? Kepada siapakah hendak engkau mengumpamakan aku? Sehingga kami sama, sehingga kami setara, sehingga kami sama-sama esa. Kristen menjawabnya, hendak aku persamakan engkau dengan sosok yang datang kepada Rasul Kristen bernama Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Anda naik ke sini saudaraku idaman seko, apa? Idaman saluku, ya. Anda naik ke sini mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda ingin menggulingkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengusung makhluk yang datang kepada Paulus. Paulus, ya paman, akulah Tuhan. Gitu kan? Nah, sehingga Paulus yang adalah utusannya mengajarkan kepada Kristen, Kristen, ya paman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Minimal menyetarakan. Artinya, ketika di dalam Yesaya 14 ada upaya iblis untuk naik ke langit, untuk menyamai Sang Yang Maha Tinggi, hari ini pengikut-pengikutnya kemudian telah membangkitkan girohnya, semangatnya untuk menjadikan dirinya sebagai seimbang dengan Tuhan dengan melalui nama Yesus. Ayo, berarti Yesus ini adalah saingan daripada pencipta langit dan bumi. Siapa yang mengusung saingan Tuhan? Kristen. Islam datang mendudukkan kemudian menjatuhkan Yesus. Tidak, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Tapi Kristen bertahan, oh enggak, Yesus juga Tuhan. Yesus dan Bapa satu hakikat. Nah, tuh. Kalian berjuang kemudian untuk mempersamai makhluk yang datang kepada Paulus itu setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa kalian ini? Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kata Quran, saudara-saudaranya iblis adalah sang kafir, orang-orang kafir. Mereka adalah saudara-saudaranya iblis, menolong iblis supaya misi iblis berhasil, yaitu mendurhakai Tuhan. Iblis mengajak manusia untuk apa? Beriman kepada Tuhan atau mendurhakai Tuhan? Iblis mengajak kemudian manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Siapa yang membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan? Kristen. Apa buktinya? Ketika kemudian iblis datang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Kristen mengiyakan dan Kristen mengaminkan. Kristen mengikutinya. Apa buktinya? Hari ini ada manusia perawan melahirkan manusia, esok dijadikan sebagai Tuhan. Padahal kalau Kristen ditanya, siapa Yesus ini paman? Oh, Yesus itu baca Yohanes 3 nomor 16. Apa yang tertulis di situ paman? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Loh, berarti dia anak. Iya, lalu kenapa disetarakan? Boleh nggak setara kemudian Prabowo dengan anak Prabowo? Boleh nggak setara kemudian Jokowi dengan anak Jokowi? Ya tidak bisa paman. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Lalu kenapa Anda setarakan dengan Tuhan? Bukankah yang ingin menyetarai diri dengan Tuhan itu adalah iblis? Nah coba buka relung hatinya, dibuka kemudian pikirannya. Bantah Bang Suma, waktu Anda berbicara 1 jam ke depan, saya tidak akan menyela. Silakan. Yang lain boleh ambil bantal sambil tidur.
Halo Pak. Ya, halo. Iya. Ya, itu kan menurut Bapak itu bahwa aslinya adalah dari agama Bapak itulah sejelasnya yang benar. Tapi dengan saya secara pribadi, bukan saya bawa semua umat Kristiani, tidak. Dengan saya pribadi, ya, bahwa adalah Yesus itu adalah Tuhanku. Bahwa kami pun di agama Kristiani, kami akui seluruhnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan dengan catatan saya pertanyakan sama Bapak, Yesus itu kan sudah terbukti, sudah disalibkan, bahkan hidup di tengah-tengah orang mati. Dan saya pertanyakan sama Bapak, bahwasan Bang Juna, kalau memang betul adalah Tuhanmu itu manusia, kau akui bahwa Tuhanmu itu adalah Nabi Muhammad, wujudnya bagaimana? Bahkan sejarahnya pun di kitab kami sama sekali apapun di Al-Quran, wujudnya sama sekali tidak ada. Itu yang saya pertanyakan sama Bapak, wujudnya sama sekali tidak ada. Kalau sama kami aslinya di Kristiani, Tuhan kami betul-betul ada, terbukti bahwa tahu sendirilah. Mau di Alkitab kami betul-betul bahwa terajarkan, karena Tuhan itu turun dari bumi berbagai mana cara. Dulu kan betul itu dinampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan kayak seperti sama Simon. Nah, dia berupa kayak bentuk api, kayak bentuk cahaya. Ini saya pegang Alkitab ini sekarang, Pak. Nah, makanya saya pertanyakan sama Bapak, Tuhan Allahmu itu siapa? Kalau memang betul Tuhanmu itu kau akui adalah manusia, wujudnya bagaimana? Berupanya? Apa memang ada? Apa buktinya sekarang? Kita buktikan secara logika aja sekarang. Kita pakai logika. Kayak aku. Kalau memang betul, buktikan. Apa buktinya? Saya pegang Alkitab sekarang, Pak. Jujur aja kita. Saya bisa berani bertanggung jawabkan lebih bahasa saya ini. Pertanyaan saya ini. Berani saya pertanyakan. Buktinya Tuhanmu bagaimana? Wujudnya bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Apa bentuk kayak dia separohnya bumi, separohnya langit? Kan gitu. Kita sekarang lebih detailnya di situ, Pak. Kalau Tuhan Yesus aslinya adalah manusia. Cuma itu, Pak, yang saya pertanyakan. Oke, saya diizinkan bicara. Saudara idaman. Oke, saya rasa saya diizinkan. Tolong pasang kuping dan hatinya, Pak. Serta includekan dengan akal. Dengarkan penjelasan saya. Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Di mana Tuhan yang disembah tak ada seorang pun yang bisa menyelami kemudian wujudnya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Nah sekarang yang kami sembah itu di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian item-itemnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika kemudian Allah mengatakan sama saja bagi mereka kau ajarkan kepada mereka ataupun tidak kau ajarkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah sekarang ketika saya menjelaskan tentang esensi daripada pencipta langit dan bumi,
yang kami sembah, maka apakah kemudian nanti Anda akan beriman? Nanti kita lihat. Masuk ke poin. Innama tunziru manittaba zikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan. Dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak perlu dilihat. Wujudnya tidak perlu dilihat dalam bahasa Indonesia. Tapi keberadaannya tentu kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Tuhan walaupun Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, yang tak terlihat. Tapi mereka tetap saja takut kepada yang disebut Tuhan ini. Jadi Tuhan kami itu tak terlihat oleh mata. Al-Quran menyatakan lebih lanjut. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu terkait dengan iman. Iman itu tak terlihat. Kalau ada yang dituhankan, itu bukan iman. Yang terlihat itu bukan iman. Misalnya nih, saya melihat polpen. Polpen saya lihat, saya perlihatkan kepada saudara. Apakah saudara percaya? Atau apakah saudara beriman? Atau apakah Anda meyakini ini adalah polpen? Anda meyakini. Apakah itu Anda beriman? Tidak. Tidak, Anda tidak beriman, tapi Anda percaya. Iman itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati, pikiran, dan juga kemudian lisan. Itu disebut iman. Maka ketika Anda mengatakan, aku beriman kepada polpen, itu salah. Aku percaya kepada polpen bahwa itu adalah polpen, itu baru Anda betul. Nah, ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh kelemahan dan kekurangan mata kita. Kita tidak mampu melihat hal yang maha sempurna. Jangankan melihat yang maha sempurna, matahari aja kita nggak bisa lihat. Angin aja kita nggak bisa lihat. Apalagi rasa manis kita nggak bisa lihat. Rasa panas tidak bisa kita lihat. Rasa kecut kita nggak bisa lihat. Rasa pahit tidak bisa kita lihat. Tapi apakah rasa pahit itu tak ada? Ada. Bagaimana caranya kita mengatakan bahwa rasa pahit itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana cara kita melihat bahwa Tuhan itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan itu ada? Dengan adanya siang dan malam. Dengan adanya pita suara. Dengan adanya denyut jantung. Dengan adanya tubuh kita ini. Itulah bukti Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Mari kita lihat. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Ini berujung kepada pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Saya ingin bertanya kepada saudara. Siapa yang dimaksud di dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Dialah, dia ini siapa? Satu-satunya yang tak tersentuh, tidak pernah mengalami kematian. Itu siapa? Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Itu siapa? Yang tak terhampiri itu siapa? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia. Itu siapa? Siapa dia yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa, Bang? Tolong Anda sebut. Jangan malu-malu. Sebutkan kepada saya. Siapa dia yang tak pernah tersentuh oleh kematian. Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa, Bang? Yesus gugur pasti. Yesus seban Anda gugur pasti. Pasti gugur. Nah, saya hanya ingin memulihkan ingatan Anda sebagai manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna.
Siapa yang disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak bisa melihatnya, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa menurut saudara? Saya minta Anda jujur, supaya semua bisa kemudian teredukasi dengan baik, baik Islam maupun Kristen. Silakan. Karena kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersentuh oleh kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahta bersemayam di atas semuanya dan tak terhampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang manusia tak bisa melihatnya. Dan Allah Subhanahu adalah hakikat yang terhormat, tidak pernah terhinakan, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa yang kekal, tidak pernah lemah, menjadi toke, menjadi walang sangit, dan seterusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dia yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Waktu Anda 3 jam untuk berbicara. Silakan. Oh, baik Pak, cuma itu aja yang saya pertanyakan tadi, karena Bapak tidak bisa menjawabnya, ya sudah. Ya, yang saya tanyakan itu tadi lebih detailnya kan, bahwa abang tadi mengakunya bahwa Tuhan itu berupa manusia. Nah, ya, makanya sama Bapak tadi itu, tapi kalau ada yakni jelas-jelas bahwa wujudnya Tuhan kami itu ada, gitu loh. Ini yang saya tanya, Bung. 1 Timotius 6 nomor 16 bisa nggak ditunjukkan wujudnya? Hakikat yang ditunjuk. Sabar dulu. Kayaknya Anda nggak mendengarkan saya. 1 Timotius 6 nomor 16 bisa tidak Anda menunjukkan wujud dari dia yang tak tersentuh oleh kematian ini? Silakan. Perdebatan Bapak tadi sama pendeta tadi kan bahwa Bapak itu mengakuinya bahwa manusia. Tuhan itu. Kenapa dibalik sekarang ini saya pertanyakan sama Mati meja. seperti kayak gitu. Roh itu adalah setan. Mati meja. Saya bertanya, Bang, kalau Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, laisa kamislihi, tidak ada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Jelas itu. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Jadi pertanyaan saya, ketika Anda menyembah sosok berupa manusia menurut saudara padahal roh halus, coba Anda terangkan, jangan pakai Quran, Anda berat nanti. Yang sederhana aja, 1 Timotius 6 nomor 16, siapa hakikat yang diceritakan di sana? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaan saya, ini hakikat siapa ini yang diceritakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Silakan Anda kemudian jawab singkat, padat, 3 jam waktu Anda untuk berbicara dari sekarang. Mulai. Yang lebih baik, ya bahasa Bapak tadi pun tidak bisa menjawab bagaimana tadi yang saya pertanyakan, ya mendingan saya turun aja Pak. Soalnya karena kepercayaan masing-masing itu, atau di sini kan berapa ribu penonton kita ini ya? 4.100. 104.000. Iya. Enggak lah Pak. 4.100-nya. 104.000. Oh iya, 104.000. Iya.
Kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Karena menurut Bapak itu kepercayaan Bapak. Lari ke cerita itu. Lagian pun Bapak itu lari ke cerita yang tidak tahu asal usulnya. Yang saya pertanyakan belak-belik. Bapak saya pertanyakan begini belak-belik. Perdebatan itu tidak sama, tidak searah. Bahkan Bapak itu berlarinya di sini. Yang saya pertanyakan di sini. Yang pengakuan Bapak itu dari awalnya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau kami jelas nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat karena Manusia. Iya, Kudus pertanyaan turun dari saya bumi, loh dari langit. Bang. 1 Timotius 6 ini nomor 16, ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Siapa itu Bang? Yang tak tersentuh oleh kematian itu siapa Bang? Ini naik lagi angkanya Bang, Tapi kau 240 ribu. ngaku Tuhan. Tidak ada di Islam itu Tuhan, manusia nggak ada. Oh, Lam tidak ada, Pak. yalid walam Nah, tadi Bapak yulad. Tidak ada kaidah itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul adizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti manusia. Sedangkan Anda mengaku Tuhan Anda manusia, padahal roh halus. Makanya saya jadikan sebagai filter untuk meloloskan Tuhan Anda dengan Tuhan saya, mana yang betul. Jangan menggunakan Quran. Karena kalau menggunakan Al-Quran, sembahan Anda yang berupa roh itu nggak lolos. Maka saya menggunakan Bible. 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa tidak sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu lolos sebagai syarat untuk menjadi Tuhan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Bisa enggak? Tuhan yang Anda sebut Yesus Kristus lolos di situ, di dalil itu. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh kematian. Dia satu-satunya yang tersentuh, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati, Tuhanku tak mati. Tuhannya Yahudi tak mati. Di mana Tuhannya Yahudi tak mati? Dijelaskan di dalam Ulangan 32:39. Akulah Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Dalam Al-Quran surah Yasin, dalam Al-Baqarah dijelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jelas itu. Sedangkan filternya 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Yohanes 19 nomor 30, Yesus mengecam anggur asam lalu matilah dia. Tidak lolos dia. Mampus dia di situ, nggak cocok. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat di kota Daud. Lahirnya di dalam kandang domba, di atas palungan, terhampiri oleh manusia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Lalu ibunya melihat bayinya. Lukas 11, kemudian Lukas 2 nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Yesusnya dilihat.
Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus diikat di pohon, ditombak, ditampar, diludahi, diseret, ditelanjangin, dan digantung. Tetetek, tek, 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 tek. Baginya lah hormat. Yesus diludahin, ditampar, diseret, dan dikira sudah gila sama keluarganya. Jadi tak mungkin itu Yesus Cahayu, kuasanya yang kekal. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bila yang Anda anggap itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, mungkin saja itu bisa duduk di sana. Karena iblis itu tidak mati. Iblis itu tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat iblis. Dan memang manusia tidak bisa melihat iblis. Tapi baginya hormat, dia gugur di sana. Kuasanya yang kekal juga gugur di sana. Cak Kangkung. Tidur. Ada cerita, ada orang belajar manjat pohon kelapa. Tingginya 6 meter. Naik dia kan, naik. Blak, 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 naik. Sampai ke atas, naik di puncak pohon kelapa itu, tengok ke bawah, tinggi banget. Kayak mana ceritanya ini mau turun? Gemetaran bitisnya. Oh, datang angin. Wah, ditiup-tiup lah itu pohon kelapa. Akhirnya pohon kelapanya goyang-goyang. Dia nekat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin turun tapi aku takut. Dadaku perih, betisku gemetaran. Bagaimana caranya supaya aku bisa turun? Akhirnya dia dapat ide. Caranya dia turun, dia balik ke rumahnya ambil tangga, pasang tangganya, habis itu dia turun. Masya Allah. Inilah yang terjadi dengan saudara. Anda mau turun dari komal ini, Anda malu. Mau tinggal entah mau ngomong apa. Asisten yang di belakangnya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau ngambil sarung, sama bini masuk berdua di dalam sarung sembunyi. Oh mama. Nah, jadi gitu ceritanya. Nggak bisa turun dari pohon kelapa. Ada ide. Dia pulang ke rumah ngambil tangga. Pasang tangganya baru turun. Selamatlah dia. Betul nggak Bang? Bang. Idaman. Kau tidur kah Idaman? Bangun. Bang, dia pulang ngambil tangga, Bun. Masih hidup. Halo. Ya, gimana saudara? Oke lah Pak, kalau memang kayak gitu menurut Bapak, agama kami itu agama tersesat ataupun Yesus itu pengakuan Bapak adalah iblis. Mohon minta pengampunan lah Pak. Soalnya dari ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kami adalah dapat berkah berlipat-lipat. Soalnya bahwa Bapak itu Yesus itu adalah iblis. Kata Yesus, bukan kata bukan kata saya. Kata Yesus. Iblis tidak bisa dilihat Pak. Iblis tidak bisa dilihat. Bapak sendiri yang bilang tadi. Karena manusia, Tuhan kami itu adalah dibentuk dari roh. Nah, iblis juga dari roh. Dibentuk dari roh, turun ke dalam bumi ini menjadi dosamu. Iya, iblis juga roh Bang. Dosa-dosa kita semua yang ada di dalam ini. Oh, nggak bisa dibantah sama kitabnya Yahudi. Iya Bapak. Jadi kalau menurut Bapak itu agamamu yang paling benar, silakan Pak. Perjuangkan lagi Pak, yang lebih detailnya lagi Pak.
Agama yang benar itu adalah Tapi agama Bapak Yesus, tadi Bang. saya pertanyakan. Agama yang benar itu agamanya Yesus. Itu agama yang benar. Ya cuma Tapi sayangnya Yesus agamanya bukan Kristen. Kristen ini agama yang dibentuk oleh Paulus di Antioquia pertama kali, Bang. Itu. Iya Bang, betul itu Bang. Tapi Bapak juga tahu kan, kenapa agama Bapak itu tidak memperjelaskan seperti kayak gitu Pak. Loh, saya kan tadi sudah menjelaskan kawan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu pencipta langit dan bumi itu apa ya. Ustadz, apa bagian apa Oh, Bapak bukan. di agama kita? Saya hanya umat biasa, saya hanya jemaat biasa. Tapi kalau di Kristen saya adalah penginjil jalanan. Iya. Masya Allah. Penginjil jalanan itu sebagai apa juga itu Pak? Kayak bentuk Pak Ustadznya itu. Oh, kalau Ustadz kami kalau itu, di agama kami itu sebagai perhanger Pak. oh, Kalau gitu di ya. bahasa Niasnya Sinengo. guru jemaat. Sama seperti kayak gitu. Apa itu Bang? Nango. Di bahasa Nias Pak. Sinango, singenge. Itu sebagai perhanger. Perhanye. Kok banyak kali. Sinene, Perhanger. singenge. Perhanger. Perdede bukan? Itu kan Bedanya. suatu Kalau- keajaiban. Kalau perdede itu kan ini. Kristus. Semua dia tahu Bang. Nah, itu buktinya bahwa Tuhan Yesus itu kami akui bahwa Tuhan kami itu betul. Betul apa? Semua bahasa dia itu mau Di mana dalilnya Jerman, mau Yesus? bahasa Jepang. Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa, Bang? Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa? Setahu saya yang mengakui dia maha kuasa Yang itu saya pertanyakan, diberi kuasa di dunia mengetahui seluruh bahasa itu iblis, Bang. Lukas 4 nomor 6. Bang, Kalau Bang Yesus Zakulu, Bang Zakulu, jangan nangis Bang Zakulu, lanjut. nggak nangis aku Bu. Saya lebih detail lagi. Saya lebih saya ini sangat mau sharing sama Bapak ini biar supaya pun kalau memang betul agama Bapak itu yang lebih benar, saya bisa ngikut. Soalnya saya tahu bahwa dari Kristianin itu bahwasan Bang, berarti agama kami selama ini agama tersesat. Tapi kalau menurut saya bukan agama tersesat dan Yesus itu bukan iblis. Memang nyata, bukan hanya fakta. Memang nyata. Yang datang kepada Paulus bukan manusia loh. Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Coba, saudara, yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Berupa apa Pak? Yang dilahirkan Maria itu Waktu itu sama Maria. yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Berupa cahaya kan? Mati meja. Yang dilahirkan oleh Maria itu manusia. Makanya didoakan itu. Gimana Bang? Gimana? Makanya Bang, Iya. di doa kami itu, aku dan Bapa dan Roh Kudus, kami adalah hanya satu. Mati meja. Itu lebih Jadi detailnya Bang ya. Anda Atau satu Pak, dengan Bapak juga. Mati meja. Disembah juga nanti kawan kita sama Oten yang lain. Bang, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan Bang? Jelas manusia Bang. Manusia. Dia Yang berupa-rupa, datang Bang. kepada Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Waktu datang dia itu Bang, dia katakan sama Maria. Bukan Maria. Bukan Maria, Bang. Yang saya tanya yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan?
Bukan bang, bukan bang. Bukan. Yang datang kepada Maria bernama Yesus Kristus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dengan yang bukan manusia? Hah? Bang, sama enggak antara manusia dan yang bukan manusia? Sama enggak? Hah? Bang? Sama enggak Bukan antara manusia yang manusia? datang sama Ibu Maria. Waduh, jadi yang keluar jadi bayi itu bukan manusia. Itu yang dikandung Maria. Itu yang dikandung Maria itu bang. Ya, yang dikandung Maria manusia atau bukan? Tahu? Manusia kan? Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus Ya. manusia atau bukan? Nanti nggak sih datang. Bukan yang datang bang. Kalau yang datang. Kalau yang datang dia secara tiba-tiba. Itu Secara perbedaannya tiba-tiba. bang. Bahkan jelaskan ini ya. Bahkan sebenarnya datang Tuhan itu sama Maria, dia dinampakkan wujud betul cahaya bang. Bukan manusia. Enggak, Yesus Kristus yang kita bahas ini. Bahkan Yesus Kristus yang datang kepada Maria ini manusia kan, yang keluar dari rahimnya Maria itu kan manusia bang. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia yang atau datang bukan? Pak. Ya kan ada yang datang kepada Paulus. Yang ketika dikandung ke dia Damsik. manusia. Masa mana ada kemudian Yang Paulus datang mengandung? sama dia itu Yang datang kepada Paulus Pak, kalau bukan menurut manusia. Bapak itu agama Ngakunya Yesus Kristus tapi bukan manusia. Berarti oknum yang berbeda dong. Karena yang datang kepada Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun namanya sama, tetapi oknumnya berbeda. So Yesus. Begitu kawan. Jadi Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia adalah dua pribadi yang berbeda. Satu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel yang adalah manusia. Satunya adalah penguasa dunia, penguasa maut, penguasa alam maut bernama Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah sekarang Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri kepada penguasa maut, yaitu Yesus Kristus. Yang oleh Yesus yang manusia, katakan bahwa hati-hatilah, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gitu. Final itu ya Bang ya. kalau memang menurut Bapak itu yang lebih baik ya. Itu kayak bukan perkataan menurut Bapak saya. tadi. Itu menurut Yesus kawan, bukan menurut saya. Oh menurut Yesus, kalau Yesus Iya. tidak ada pengakuannya seperti kayak itu bang. Ada, coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 20. Coba Anda baca. Coba baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca, saya ingin dengar. Silakan. Matius 24. Matius berapa bang? Matius 24 nomor 5 dan nomor 4. Matius 24 ayatnya bang? 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Iya. Baca yang keras bang. Bentar dulu. Jawab Yesus. Silakan dibaca. Mana dia ini? Oh. Jawab Yesus. Gini bang ya. Jawab Yesus mereka. Jawab waspada Yesus kepada mereka. Betul. Nah. Waspadalah. Waspadalah. Ya waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu. Sampai nomor 5 bang ya. Ya. Sebab orang yang akan datang dengan memakai
namaku dan berkat Akulah sia dan mereka akan akan menyelamatkan orang. menyesatkan Bang. Aduh, rusak mesinnya rusak. Mesinnya rusak ini turun mesin ini. Tapi pemahamannya Bang, dia saya jelas. Soalnya Abang pun tidak Waspadalah. Dengar dulu Bang. menjelaskan Kata ini. Yesus kepada, ya silakan. Saya jelaskan ini. Ya. Contohlah Abang seandainya kan, Abang berupa Yesus dan terbawa-bawa nama Abang itu Yesus. Dia ya sama sekali kan Abang kan tidak diakui. Kita berjejernya di Alkitab Bang. Berjejer. Bahwa Tuhan Yesus itu kita berapa validnya Bang di Alkitab? Oh, bersalibkan ke Alkitab. Ya, terus? Bukan bersalibkan. Tapi Noah, mesinnya rusak. Mesin HP-nya rusak Bang. Lebih detailnya Bang, kalau memang menurut Abang di agama Abang itu lebih bagus dan lebih di Nabi Muhammad itu penyelamat, tapi kenapa saya pertanyakan kenapa apa artinya sholat tiap waktu itu? Saya pertanyakan itu Bang. Lebih detailnya apa artinya sholat di tiap Sholat waktu? itu adalah cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Caranya, sebagaimana Yesus, Matius 26 nomor 39, Yesus berdiri, mengangkat tangan, lalu sujud, lalu berdoa kepada yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Itu yang kami lakukan. Oh, berarti bahwa Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mana ada Tuhan loh. Yesus itu di dalam Matius 26, waduh pabriknya rusak atau mesinnya ini yang kacau. Rusak memang kabelnya. Mesinnya rusak Bang, mesinnya rusak, mesin HP-nya rusak. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud berdoa, sholat dia, menyembah kepada Allah. Oh. Coba Anda baca Matius 26 nomor 39. Yesus ngapain di situ? Coba baca dulu sekali lagi Bang, sebelum kita masak. Silakan. Percuma saya baca Bang. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menjawabnya percuma. Soalnya hanya mengotorin Alkitab. Bah, mengotorin sekali aja Bang, please. Aku rindu pingin mendengarkan apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 39. Pingin kali aku mendengarkan. Banggalah Anda, saya seorang Muslim ingin mendengarkan isi dari kitab Anda. Coba Anda bacakan Matius 26 nomor 39. Please. Kan bisa Bapak baca kan? Anda lah yang baca karena itu adalah kitab saudara. Silakan. Percuma aku yang baca Pak. Kalau memang Baca aja Bang. Ya lebih Baca. detailnya penonton kita lebih banyak lagi. Ya udah, kalau begitu saya yang baca boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya baca ya Bang ya. Di dalam kitab saudara Matius 26 itu diterangkan begini. Maka ia maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya muncul kemudian. Yesus sujud dan berdoa untuk membuktikan dirinya ini Tuhan atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan. Jawab Bang. Jantung Abang aman kan? Masih aman? Bang? Jantungnya masih aman? Aman, Alhamdulillah. Pertanyaan saya, ketika Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, itu dia sedang ingin membuktikan kalau dia itu hamba Tuhan, atau dia ingin membuktikan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Anda jawab. Waktu Anda 5 jam.
dari sekarang? Silakan. Saya jawab bang lebih detailnya. Makanya Ya. saya kasih tadi sama abang bahwa di doa kami, makanya perkataannya di situ ada Iya. aku dan Bapa dan Roh hanya satu. Bukan itu bang. Ini yang saya tanya. Matius 26. Ya memang begitu. Di 39. Yesus Jawaban berdoa. begitu. Yesus berdoa. Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Silakan bang, jawab. Yang jujur dong. Silakan. Bang. Bang. Maka Yesus maju sedikit. Lalu Yesus sujud dan Yesus berdoa. Lantunan doanya, ya Bapa, ya Ilah, ya Eli, ya Tuhanku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Muncul pertanyaan, Yesus berdoa, Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan, atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Silakan. Gini bang, kalau Ya. Yesus itu jelasnya karena di dunia ini dulu kan penuh dengan dosa. Gini ya Awe bang ya. kuange mapet diisiku sedih kelanggo. Yang saya tanya, di situ Yesus Ya. sedang ingin membuktikan dia sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Gini bang ya, lebih detailnya biar saya jawab bang. Satu kata dua kata. Marusa. Yesus Marusa. itu Harus. seketika aja. Bisa juga dia bawa wawasan kayak bapak lah seandainya sekarang ini. Kayak abang lah kan. Cakarut lu Indonesia. Seperti kayak gitu bang. Potennya begini ya pasti nggak semangat lah Gurunda. Ada ilmu kesian. Bagaimana mesinnya rusak? Jadi Bang Da, kalau kita tanya ketuhanan Yesus, Kristen ini selalu menjawab gini, jadi gini, begono. Itu gimana Bang? Kenapa bisa demikian Bang? Aneh juga gitu. Begini nasib penyembah makhluk kemana-mana, kepalanya bocor, tak ada yang bisa menjawab. Hati sedih, jasad tambum, otak kerdil. Oh, hati sedih, mulut besar, otak kecil. Begini nasib menyembah makhluk. Lain tertulis, lain diimani. Neraka pasti tempat kembali. Ulala. Itulah Bang. Kalau memang kayak gitu menurut Bapak yang lebih baik agama Yang Bapak. ditanya itu kenapa tuh ketika dia Tuhanmu sujud bang, apa dia posisi Tuhan atau dia hamba? Itu dijawab bang, ayolah, ayo bang. Bunda, saya iya, pun Bang. bukan ataupun bukan pendeta, saya hanya sebagai orang biasa. Alasanmu bang. Ya, memang cuman pendeta aja yang dimasukkan ke neraka, ya jemaatnya juga yang cuman asal ikut-ikut doang, Bang. Mungkin Ah. saja kan karena saya kurang paham, kurang tahu juga kan. Iya. Ya, saya kan hanya sharing. Iya, Hanya mempertanyakan juga. Betul, Bang, betul. Makanya saya bernyanyi, Bang. Makanya saya nyanyi aja tadi pun belum. untuk menghibur. Pertanyaan saya juga tadi masih belum ada dijawab. Oh. Dilarikan ke terjemahan yang lain. Oh. Gitu juga Bang.
Iya. Oke lah Bang, saling kita juga Bapak pun saling biar meningkat Bapak belajar lagi yang lebih baik kan itu. Aku pun biar lebih belajar lagi yang lebih giat lagi ya agama saya kan gitu. Yang Bapak menurut aku yang lebih baik. Jadi izin Bang, Iya. Bang, izin. Bang Sakulu, nanti tanya ke pendetamu ya, Pak Pendeta, kenapa sih di Matius 26:39 Yesus sujud? Tanya ya Bang Sakulu ya. Boleh Bang ya. Tanya. Oke, saya kalau kau. Oke, satu lagi dari saya Bang, izin Bang. Satu lagi Bang. Jawabannya nanti Izin. kasih tahu Iya, saya Bang. DM Ibu ya. Oke. Oh ya. Dari saya Bang, izin Bang, satu pertanyaan Bang. Apakah benar Bang? Gini, Bang, satu aja Bang. pertanyaan Ya itu titip aja Bang, titip sama pendetanya. Apakah keselamatan Kristen itu? Iya. Iya Bang, sebentar aja Bang. Catat Bang ya. Apakah surganya Kristen itu sehingga mereka mendapatkan surga itu harus membunuh Tuhan baru bisa dapat surga? Tidak ada seperti kayak gitu Bangku. Loh, yang percaya dengan kematian Yesus sebagai Tuhan siapa Bang? Hah? Yang percaya dengan kematian Yesus, yang dia itu adalah Tuhan itu siapa? Saya pribadi Bang, yang percaya. Oke, Bukan Erik, Kristen. sebentar, Lek. Mau kutanya ini sebentar, Erik. Alek, Oh, iya. agama apa, Lek? Alek, Assalamualaikum Agama apa, Lek? warahmatullahi wabarakatuh. agama apa, Lek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya izin dulu Nah, Bunda. Beri salam kok begitu. Udah, oten itu Gurunda. Makanya saya campakkan langsung ke bawah. Gurunda, lanjut. Iya, mana tahu dia mau belajar nanti dinaikkan lagi Bang Naga. Halo Saya abangku, sudah Siap. menyiapkan kayu bakar untuk Siap, membakar Gurunda. mulutnya. Itu Gurunda, Iya. kalau asal naik, dia Gurunda model kayak gitu, Gurunda. Dia melecehkan Assalamualaikum, Gurunda. Apakah saya naikkan lagi, Gurunda? Dia memang sering... Kalau dia mau berdiskusi atau dia mau belajar, biar belajar Bible sama Bang Zuma boleh. Siap. selamat siang. Ya, Ya, naga ya. naga tadi ya. Naga mau turunin saya, mau naikin saya nggak apa-apa. Kalau memang mau diskusi ya ayo. Saya baru saja jadi Muslim. Saya baru mualaf tanggal 27 Februari. Ya. Itu saja. Dulu saya pernah hampir di di Komal siapa kalau nggak salah Ustadz Kris ya sama Ustadz Tata ya, tapi nggak jadi kan. Bukan nggak jadi tapi belum. Namun setelah 6 bulan saya lebih mempelajari tentang keimanan, keyakinan Islam, lalu saya meyakini gitu. Meyakini kemudian saya memeluk agama Islam sejak 27 Februari ya saudaraku. Di Tangerang saya di Tangerang, di masjid di kota Tangerang. Ya saya menerima bahkan ya alhamdulillah saya lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang Suma terima kasih ya, terima kasih. Iya Bang Alex. Ustadz Tata, Ustadz Kris yang dulu diskusi dengan saya, ya boleh dibesarin ya supaya bisa mengenal semua saudaraku di sini. Masya Allah. Oh Ya. iya, pernah dulu ini sering diskusi Bapak ini, ingat aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tanggal 27 Februari, ya kita boleh saya lagi belajar ya, alhamdulillah kemarin belajar wudhu, belajar sholat Jumat, dibimbing oleh teman-teman, punya sejarah yang cukup panjang. Saya hampir 26 tahun, jadi bukan asal gitu ya, asal. Karena agama adalah tidak berani saya coba-coba gitu ya. Saya harus meyakini kebenaran
ajaran. Saya yakin semua ajaran itu di dalam Islam itu membawa damai ya, bukan hidayah. Jadi rahmatan lil alamin ya. Itu kata sahabat saya ya, yang orang Bima. Kebetulan beliau pengacara Riko Pujianto ya. Bahkan 3 kali setelah saya yakini, saya minta, oke Pak Radin Anom Islamkan saya. Sekali saya dicuekin gitu, nggak dianggap gitu. Lalu sebulan kemudian kedua kalinya kami sharing, Pak Islamkan saya. Dibiarin lagi. Lalu pada tanggal 26 saya bilang, Bang Radin, saya udah 3 kali ini ya saya minta ya, kapan saya diislamkan? Oke, nanti disiapin dulu. Ya, saya dibelikan peci, saya dibelikan sarung, saya dibelikan baju koko. Ya alhamdulillah teman-teman. Saya belajar ya, saya masih jauh, mungkin ada kalimat saya yang kurang tepat, kurang fasih ya, saya mohon maaf. Demikian saya hanya ingin menyambut, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan benar ya. Ada di VT di Action 007 ya, Bang Action ada VT saya, kesaksian saya ada. Tapi saya mohon maaf, saya apa adanya beginilah ya. Dulu saya karena istri saya belum siap, ya oke lah saya kasih waktu istri saya. Ternyata setelah saya mualaf, sorenya saya mendapat kabar istri saya drop di Semarang. Lalu saya pulang, pagi sampai di Semarang istri saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya belum sempat mengabarkan ke beliau, tapi saya yakin istri saya akan mengikuti saya apabila dia hidup ya gitu. Dan saya sampaikan, bisikkan di jenazahnya, saya sudah Islam. Dan alhamdulillah dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Ya kalau memang kita sudah waktunya ya, bukan karena pikiran, tapi karena keyakinan yang memang datangnya dari Allah, ya pasti kita akan sampai juga. Bukan karena pikiran manusia, tapi gerakan daripada saya takut salah nyebut, maka saya pelan-pelan. Hati nurani saya mempelajari sedemikian rupa. Juga bukan karena kepahitan, bukan juga. Demikian Bang Suma, ya terima kasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya turun tadi Bapak Alex? Bapak Alex saya kan sering ngikuti, ada berapa kali sebelum Muslim Pak Alex kan menjawab salam yang kayak gitu kan waktu ditanya agama apa. Karena makanya saya mohon maaf dari secara pribadi sendiri, saya pikir Bapak masih oten. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Karena waktu Assalamualaikum Bapak kan dulu kan memang kayak gitu waktu naik Assalamualaikum, kan yang Bapak foto-foto seolah-olah saya pikir Bapak masih oten. Makanya saya bilang ini yang makanya saya turunkan langsung. Saya dari pribadi saya tadi saya menganggap Bapak masih oten. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya anggap aja saya salah karena saya berpikir Bapak masih oten. Dulu kan pun yang kayak gitu karena saya sering di bawah. Assalamualaikumnya kurang pas. Wah ini Bapak ini mau main-mainkan. Yang namanya kita agama ya kan. Kalau nggak lewat paus. Ya Pak. Bang Naga. Oh iya paus. Bang Naga nggak dimaafin kalau nggak lewat paus. Oke Pak. Ya, saya secara pribadi. Kalau nggak lewat paus. Sebentar lah ngurusin Naga. Sebentar sabar lah dulu. Saya secara pribadi Pak. Saya mohon maaf menurunkan Bapak tadi dan membilang masih berpikir Bapak masih oten. Apakah Bapak memaafkan saya? Oh iya, saya memaafkan tidak. Iya. Alhamdulillah. Tidak pernah ada sesuatu yang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya itulah. Ya kehidupan itu roda berputar dan pada satu waktu ya, ketika kita mencari kebenaran yang benar-benar benar, sungguh-sungguh, tentu Allah mengasihani kita, ya, termasuk Pak Alex, ya, termasuk Pak Alex. Nah, disitulah
Yang penting kita membuka hati kita, ya. Saya mencoba untuk membuka satu kesaksian. Bagaimana perjalanan saya, proses saya. Proses saya begini. Saya bicara kepada Pak Radin, ya. Tiba-tiba dia menyampaikan kepada saya, kamu ke Tangerang. Kamu ke Tangerang, jumpai saya akan bela kamu. Sampai di Tangerang, di kantor saya bertanya, udah, kamu maunya apa? Kata Pak Radin, saya mau penjarakan Dedi Setiawantan, Pak. Dia orang jahat yang penjarakan Riko. Dia merampok uang rakyat, membungkam anak saya. Begitu. Oke, udah kamu di sini aja, Pak. Tapi maaf saya nggak punya duit loh, Pak. Jangan bicara duit gitu. Lalu saya tanya lagi, Pak, kenapa Bapak nggak nanya apakah Riko benar salah atau tidak? Nggak minta berkas, nggak tanya berkas, nggak tanya bagaimana. Bapak percaya, senyum dia. Lalu kenapa Bapak membantu saya? Padahal saya nggak punya uang. Uang saya udah habis. Selama 4 tahun saya berperang. Saya kalau nggak membantu Pak Alex, saya dosa. Saya salah di mata Allah gitu. Wah, ini apalagi nih. Seperti itu ungkapan beliau. Lalu saya tanya lagi, Pak, terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Dia bilang, bukan Pak Alex yang terima kasih kepada saya, tapi saya harus berterima kasih kepada Pak Alex. Allah memberi tanggung jawab tugas saya untuk melakukan misi dari baginda Nabi Rasulullah Nabi Muhammad. Oke. Itu proses awal sampai 9 bulan saya menerima Islam. Lalu saya jelasin, kita sharing tentang kebenaran, bicara cerita-cerita. Lalu dia sendiri yang memilihkan nama bagi saya. Namanya 4. Nama saya Soleman, Muhammad, Alexander, Fatih. Lalu saya dijelasin, tokoh ini, tokoh ini sejarahnya ini, tokoh ini. Waduh, berat kali Pak, saya gitu. Pejuang Islam ini Pak Alex, 4-4-nya. Yang satu kalau Nabi Sulaiman Bapak tentu tahu. Terus Nabi Muhammad, baginda Rasul Bapak juga tahu. Nah ini saya jelasin Alexander itu siapa, Fatih itu siapa. Dijelasin gitu. Oke, mantap saya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, jadi proses 9 bulan ya, 8 sampai 9 bulan ini tidak ada yang kebetulan ya. Di Komal ini juga mengambil bagian ya, di Komal-Komal Bang Juma, kemudian di Komal si Ustadz Kris ya kalau nggak salah ya, Ustadz Fatah juga ya, dan teman-teman kan diskusi waktu itu adalah awal dari saya memang tidak mau berbantah ya. Saya orang yang tidak mau berbantah gitu, saya hanya mendengar saja. Tapi ya keseriusan saya di dalam mencari kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar. Kan gitu lah. Itulah saya temukan ini di dalam keyakinan saya Islam. Ya saya mohon bantu ya, doakan ya teman-teman sholat. Tolong bantu doa gitu. Agar Pak Alex ini benar-benar bisa membawa Islam untuk supaya semakin lebih dicintai gitu ya oleh siapapun gitu ya, karena di situ Islam adalah rahmatan lil alamin kata Bapak Radin demikian. Nah itu kawan-kawan sedikit kesaksian saya. Bapak ya, boleh nanya nggak Pak? Pak boleh nanya nggak? Boleh. Apa yang membuat Bapak masuk Islam? Satu saja yang boleh saya yakini bahwa Islam itu cinta damai. Tetapi Islam harus berani dalam tanda kutip memerangi kejoliman. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Nah itu yang saya pandang dari sosok seorang
Raden Anom ya, tapi saya tidak mendewakan orang ya. Saya hanya kagum dengan beliau. Beliau yang bisa dengan ketulusan ya, yang mau membantu gitu. Sementara saya tidak bicara kepahitannya. Saya melihat fakta dulu, saya pikir kalau orang Kristen nggak setega inilah gitu. Penjarakan anak saya yang nggak salah. Ternyata kita ketemu pengacara yang itu, lalu jaksanya juga keyakinannya itu, penyidiknya juga keyakinannya itu, hakimnya keyakinannya juga itu. Kristen ya, Kristen. Teman-teman boleh lihat video saya ya. Saya vulgar menyampaikan siapa-siapa yang begitu jahat ya. Kami yang membela kepentingan negara justru dibungkam. Mohon maaf, saya nggak menjelaskan secara detail lah. Teman-teman boleh lihat sendiri di video Alex Papa Riko kan. Kembali soal keyakinan saya, kalau ibu tanya apa yang menyebabkan, ya saya nggak tahu. Kalau di dalam pikiran saya ya itu. Lalu yang kedua, selama 9 hari saya tidur di masjid-masjid. 9 hari. 8 malam kalau nggak salah. Di masjid di Cibubur, di masjid dekat Cijantung, di Tomang. Lalu saya sengaja tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid besar di daerah Cibubur, pagi subuh itu, saya benar-benar di situ saya di persimpangan. Saya bilang, ya Allah, kalau memang keyakinan saya harus saya yakini, keyakinan yang lama saya tinggalkan menjadi orang Muslim, saya saya mohon diberi tanda gitu. Karena saya lagi berkecamuk nih, lagi marah-marahnya saya lagi marah-marahnya ini dengan aparat penegak hukum itu ya. Saya melihat satu sinar, tidak lebih dari 1 detik atau 2 detik lah, dari tempat mimbar kan, dari tempat mimbar seret gitu. Betul itu jam 3 pagi, jam 3:30 gitu, tek gitu. Nah, sejak itulah saya kok lebih damai gitu ya. Saya lebih tenang gitu. Itu prosesnya ya, diantaranya seperti itu. Diantaranya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman, sahabat-sahabat Bang Faruk ya. Sini komalnya Bang Faruk. Lalu kemudian saya tidur di Masjid Istiqlal, Senayan ya. Saya tidur di sana, di tempat luas itu kan, di atas gitu, lantai 2 saya. Nah, ya kira-kira gitulah. Pokoknya nanti saya belajar lah pelan-pelan. Saya belajar dari beberapa kiai atau ustadz, dan saya memang bertekad ya, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Bang Faruk, Bang Suma juga. Saya ingin menyerahkan diri saya di dalam keyakinan saya Islam ini. Saya nggak main-main. Kalau Alex itu sudah berkata ya, ya, ya. Gitu. Kalau tidak, saya akan katakan tidak. Saya nggak pernah ragu-ragu di dalam satu. Barakallah. Jadi izin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Musafir. Nah, beberapa bulan yang lalu Bapak ini udah menyampaikan bahwa tertarik dengan Islam itu ketika dia terpuruk ya. Anaknya mengalami sesuatu persoalan hukum, dan yang mengadili yang seperti disebutkan tadi itu sesama imannya Kristen. Tiba-tiba seorang dari kita, saudara Muslim kita, tulus membantu mereka. Ini sehingga yang menarik itu ya budi pekerti seorang saudara kita Muslim. Itu ya Pak ya, pernah ngobrol beberapa bulan yang lalu. Itu saudara. Berarti nggak ada ajaran kasih itu, nggak ada dong Pak? Ya, ajaran kasih itu nggak nyampe. Nggak nyampe kepada para pemeluk Kristen yang ada di bumi ya, di Indonesia ini. Berarti bohong ya Pak ya, bohong ajaran kasih ya. Saya mohon, saya nggak berani menjustis ya, teman-teman. Saya nggak mau menjawab itu ya.
Tapi yang jelas nggak sampai. Bagaimanakah kita bisa menghadapi kejoliman jika kita itu tidak mendapatkan kekuatan dari Allah? Tidak mungkin. Ya, selalu saya katakan bahwa saya akan menghadapi kalian. Lalu tanya, backing saya siapa? Backing Pak Alex siapa gitu? Saya ngomong, backing saya yang kamu sembah tiap hari Jumat. Saya ngomong gitu. Itu belum Islam saya. Setiap hari kamu sembah, kamu Allahu Akbar, itu backing saya. Nah, jadi rupanya omongan saya itu merupakan doa. Walaupun belum sampai pada waktunya kan, tapi itu suka saya ucapkan. Saya bukan sok pamer atau mencari pamor, saya nggak mau ya. Selama ini kan saya juga nggak mau tampil di komal-komal ya seperti yang lain. Saya sekali ini boleh saya sampaikan, mohon izin. Meskipun waktu itu saya Kristen, ya saya di Happy Garden Blok A, saya termasuk orang yang ikut berjuang memprakarsai pembangunan Masjid Nurul Huda di depan saya. Di depan rumah saya, boleh dicek di perumahan Happy Garden Blok A nomor 162. Itu masjid besar lantai 3. Saya mohon maaf karena saya di situ koordinator orang Jawa di Batam. Saya penggerak. Makanya saya berhadapan dengan PT Kundur yang mayoritas Kristen. Sampai security-nya banyak bilang gini, Pak Alex itu kan Kristen, ngapain Pak Alex bangun masjid? Loh di sini kebanyakan Muslim, masuk kita mau bangun wihara begitu. Nah, terjadilah adu debat. Kemudian dari awal seorang orang Singapura ya namanya kita panggilnya Pak C. Amir itu datang sama saya, Pak Alex, saya kepingin bangun masjid di sini gitu. Loh bangun aja Pak. Pak Alex nggak keberatan? Enggak lah. Saya senang daripada di sini tempat maksiat. Happy Garden itu terkenal maksiat, tempat kumpul kebu, tempat narkoboy, udahlah terkenal Happy Garden ya di Lubuk Baja kan, di Kelurahan Batu Selicin. Boleh tanya saya untuk wilayah Nagoya, kebetulan Kota Batam itu saya koordinator. Maka mereka izin. Pak, saya orang Batam Pak Ale. Saya orang Batam. Ya? Saya tahu kawasan itu. Saya orang Batam. Saya tahu. Kawasan itu saya tahu. Oke ya. Nanti saudaraku Naga datengin aja Happy Garden. Pura-pura nggak tahu ini kok masjid bisa terbangun, bagaimana ceritanya. Ya di sana Pak Ustadznya kita panggil Pak Ji. Ya. Kemudian ibu-ibu pesantrennya Bu Siti namanya. Nah alhamdulillah. Bagaimana justru dia melihat begini. Ini ada orang Kristen yang mau bela membangun masjid. Maka mereka malu ketika mereka mengaku beragama Islam tapi tidak mendukung program saya. Itu salah satunya. Program saya tidak mau di sini ada kemaksiatan lagi. Ya minimal dikurangi lah. Kalau mau ya jangan di sini. Nah itu berbicaralah saya dengan Pak C. Amir. Oke Pak Alex, saya siapin dana 1 miliar. Oke. Silakan, uang dari Singapura ya, banyak kan uang dari Singapura kan banyak untuk hal-hal seperti itu kan, pembangunan untuk sedekah dan lain sebagainya tuh kan dana dari Singapura banyak. Kata Pak C almarhum ini. Lalu Pak Alex bisa jamin, oh baik Pak, nanti malam kita ketemu, kita rapat. Oke, saya panggil ketua DPRD, kawan saya Nuryanto saya panggil. Mas, ini orang Singapura pengen bangun masjid. Laning di Pak Alex, kuwi ning ngarep kuwi ada tanah besar, kurang lebih 30 kali 12 saya kalau nggak salah. Hampir 350 meter lah. Nah, yes bangun ae. Loh, engko ribut karo Kundur. Wes bangun ae gitu. Oh, siap. Nah, disitulah saya perintahkan anak-anak ojek seluruh Lubuk Baja Kota 100 orang kumpul beresin itu kan di situ tempat buang sampah, buang beling, kaca, rumput tinggi-tinggi kami gerakkan 1 hari selesai. 50 orang lebih kita babat-babat, kita bakar. Lah PT Kundur tahu, itu kan tanah fasum, dipager sama dia. Saya lagi di luar telepon, Pak Alex itu dipager loh Pak Alex sama PT Kundur. Bongkar gitu. Saya bongkar, udah datengin anak-anak semua, siap. Wah, mereka turunkan security 40 orang.
Oh, saya ngadep yang namanya Sirait itu. Mana komandannya ini, security saya bertiga. Ini kamu bongkar nggak? Kalau nggak kamu bongkar, kami bongkar. 40 orang maju semua. Kalau 40 kurang banyak kalian. Ya, saya gitu. Saya dulu begitu ya. Sekarang enggak ya, sekarang enggak. Lalu saya telepon tiap korlap. Kumpulin anak-anak suruh ke Happy Garden. Jadi saya perintahkan anak-anak, saya koordinasi sama Polres, Polsek. Udah kumpul. Mereka mundur. Kita pukul, mereka mundur, kita bongkar. Lalu saya dekati mereka, akhirnya mereka kasih izin. Kasih izin, lalu kami bangun. Termasuk saya ikut bangun, ngedak lah, ngecor lah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah 3 lantai. Demikian. Nah itu ketika saya merasa bahwa dari dulu saya di Komal kan saya katakan, Pak Alek yakin kalau baginda Nabi itu merupakan utusan dari Allah. Ya, yakin. Apakah Al-Quran itu merupakan kitab suci? Ya, saya yakin. Makanya orang di Komal Kristen saya dibilang menyamar. Jadi bingung saya. Bagaimana saya tidak yakin gitu? Ponakan saya Ustadz. Loh, saudara-saudara saya banyak yang Muslim. Gak percaya. Cek aja namanya di Pelamongan Indah ya, atau di Pucang Gading. Itu saudara-saudara saya. Tanya aja di masjid siapa yang Muhdi namanya, Ustadz Muhdi di mana? Itu keponakan saya. Nah, demikianlah bagaimana saya juga ingin sekali agar kita ini menjadi satu menjadi satu barisan gitu ya, satu barisan di Komal-Komal itu kita bisa memberikan pemahaman yang lebih lembut lah, lebih soft gitu, agar akhirnya kita bisa menjadi contoh sehingga insya Allah sih ya akan banyak orang yang percaya dengan dan memeluk agama Islam. Seperti itu teman-teman. Nah itulah apa yang saya sampaikan benar ya. Apalagi di sini ada orang Batam ya. Saya Alex Happy Garden Blok A 162. Demikian juga yang di Bengkong Sade itu ada masjid di Blok 6. Itu juga kami berjuang. Saya di situ walaupun dulu saya masih Kristen, kalau ada acara yasinan, ada apa, saya selalu diundang. Orang kitang saya duduknya di depan masjid, ya kan? Tapi ntar kalau mereka udah selesai sholat baru saya masuk. Nah, tapi kan mulai sekarang saya sudah boleh masuk kan gitu. Meskipun saya biasa sih teman-teman. Saya biasa tidur di masjid, saya dari dulu sudah biasa, nggak kaget gitu loh. Seperti itu. Jadi ya cuman itulah, saya nggak mau bicara terlalu banyak, nanti terlalu ada yang salah malah saya minta maaf ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih saudaraku. Masya Allah, keren. Allahu Akbar ya. Pak, saya mau nanya, boleh Pak, nanya. setelah Bapak memeluk Islam ini apa yang Bapak rasakan? Saya memiliki rasa damai, rasa bisa menerima situasi kondisi yang sedang saya hadapi ya. Bagaimana 4 tahun saya bertarung ya, bertarung. Sengaja seolah-olah Allah itu membiarkan saya, seolah-olah. Tapi ketika sudah tiba waktunya, saya sudah diuji sedemikian rupa bahwa saya komitmen di dalam kebenaran. Dia kirim Pak Raden Anom, dia kirim lawyer, yang mana di mana saya sudah tuntas habis. Saya lebih dari 500 juta saya habis di dalam bertarung ini. Dapat apa Pak Alek? Ya nggak tahu saya. Saya ingin ini orang tidak melecehkan hukum, ini orang tidak melecehkan penegak hukum. Tapi justru penegak hukum sendiri yang melecehkan seragamnya. Maka saya marah, saya melawan, tidak peduli saya dari mulai pangkat melati, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan sampai ke bintang 4. Saya sudah bicara dengan Pak Listio Sigit, sudah. Saya sudah bicara dengan Agus Adrianto, Kabar Reskrim, Komjen. Saya sudah terang-terangan ngomong sama mereka. Ya.
Saya tidak akan mundur dan saya akan tetap berjuang untuk di dalam membela kebenaran, keadilan, dan lebih penting lagi saya bicara, saya membela negara. Ya, kalaupun harus ditukar dengan nyawa saya siap. Dan saya tahu Allah letakkan saya di mana nanti kalau saya sudah mati. Saya siap. Saya hadapin Mabes Polri, saya hadapin Polda, saya hadapin Jaksa, saya hadapin, semua saya hadapin. Saya katakan bahwa Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, izin sedikit Pak. Sekarang keluarganya apa semua sudah mu'alaf atau cuman Bapak saja? Bapak dengan siapa aja yang sudah mu'alaf? Silahkan. Istri saya kan sudah almarhum ya. Riko di penjara. Riko di penjara, Bu. Riko di penjara 10 bulan tanggal 29 Maret keluar. Jadi Riko saya yakin sudah dengar ya, karena saya kan sudah bikin TikTok dan tidak ada masalah. Kami ya insya Allah sih ya, kalau memang Riko bisa mengikuti saya kan gitu. Cuman kan saya belum sempat untuk bertemu ya. Saya belum sempat untuk bertemu karena tanggal 29 Maret dia baru bebas. Dia baru dibebaskan ya. Bagaimana kami berjuang ya, di mana saya menghadapi orang-orang yang dalam keyakinan saya yang lama. Saya jadi kadang-kadang Oke, saya harus melawan gitu. Saya harus melawan. Saya nggak peduli. Kalian mau bicara, mereka ya maksudnya ya. Mereka mau bicara tentang kebenaran di mana saya tahu. Saya sudah pernah sekolah Alkitab 1 tahun. Kalau diskusi tentang Injil dari Kejadian sampai Wahyu saya bisa menjawab. Walaupun nggak pinter ya, saya akan tidak mendalami. Tapi saya mengerti. Ya, sedikit-sedikit saya mengerti. Oke, semoga Bang Riko ya anaknya kalau keluar insya Allah ikut Bapak ya. Jadi sekarang nih udah menjalankan puasa ya Pak ya? Oh iya, saya menjalankan puasa. Cuma kemarin saya blong karena lemas ya. Saya betul-betul live terus nih, setiap hari saya live. Nah di situ menguras pikiran, beban, energi saya, kemarahan saya, kesedihan saya. Jujur di sini berat buat saya ya. Mohon maaf teman-teman. Saya bersama ibu itu 40 tahun ya. Lalu direnggut ya oleh aparat penegak hukum sampai sakit ya. Di dalam sakitnya stroke ya, karena saya nggak punya uang, terjadi pendarahan di otak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa obati, hanya BPJS saja, terapi-terapi biasa ya, habis banyak juga. Ya tapi alhamdulillah dia sekarang sudah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit. Dia sudah ikhlas menghadap Gusti Allah. Jadi diusahakan puasa full ya Pak ya, karena itu kewajiban dalam Islam tuh puasa Ramadan. Boleh tuh Pak, kalau memang nggak bisa boleh diganti di lain waktu ya, yang bolongnya itu. Tapi upayakan. Ini udah sholat sunat kan sudah, ya kan? Sunat sudah. Ada yang nanya sudah sunat? Pasti sudah kan? Sudah sunat kan? Ya. Jadi puasa Bapak. Puasa sekarang. Ya puasa kita puasa. Sholat kemarin Jumatan di Karawaci ya, di Lipo Karawaci ya. Wudunya ya masih dibimbing sama teman saya Rudi gitu ya. Sekarang sudah bisa lah. Ya saya seperti anak kecil yang baru merangkak gitu. Masya Allah ya benar Pak. Itu aja. Jadi izin Pak, inilah makanya kami mencoba nih membicara sama Bang Juma ini. Bang, tolonglah Bang, kalau Abang naik ke Komal janganlah memualafkan mereka Bang. Nggak ada musuh kami lagi nanti di Komal Bang. Asal Abang naik ke Komal nanti ada yang mualaf, ada yang syahadat. Kalau nggak 1 orang 2 orang. Aduh habis Oten Bang, punah Oten. Kasihan teman-teman di bawah ini sudah beli tiket mahal-mahal. Ternyata Oten nggak muncul Bang. 1 jam 2 jam kita buka Komal, Oten nggak ada datang. Akhirnya kami ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, entah bahas-bahas apa aja.
yang seharusnya bahas agama Kristen jadinya hilang pembahasan itu karena Oten pada mualaf bang, lagian juga pada takut mereka gitu. Izin Bang Juma, berilah tanggapan bang gimana caranya bang supaya Komal ini lintas agama tetap eksis di TikTok ini loh bang, jangan sampai punah gitu bang. Izin Bang Juma, lanjut. Masya Allah, saya sempat mendengarkan penjelasan, paparan dan kesaksian dari Abang Alex. Ya, Masya Allah, saya mendoakan kiranya Allah memberikan kekuatan kepada Abang dan juga dimudahkan setiap urusannya yang baik-baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, sahabat yang ingin kemudian membantu meringankan beban beliau silakan bisa melalui gift, apalagi beliau ini sekarang adalah seorang mu'allaf dan beliau kemudian dalam keadaan berpuasa. Jadi yang ingin beramal di bulan suci Ramadan ini silakan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi, Al-Quran sendiri menjelaskan ke kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berjuang di jalan setan, jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Kita diminta kemudian untuk memerangi saudara-saudaranya setan, memerangi setan itu. Dengan kita memerangi setan yang ada pada diri-diri jiwa-jiwa yang tergadai oleh setan, maka kita telah menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Jangan kita biarkan. Sama seperti Bang Alex. Tadinya terpenjara, terkungkung oleh iblis. Begitu mendengarkan tentang Islam, iblisnya kabur, beliau terselamatkan. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat kepada kita, tapi juga rahmat kepada semua manusia. Bagaimana cara rahmat itu bisa mereka terima? Rahmat itu bisa mereka kemudian raih melalui lisan-lisan kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang kemudian yang ingin disampaikan kepada Dinda Erik. Bahwa keberadaan kita di dunia sosial media, kita bentuk yayasan Apologet Islam Indonesia dan yayasan-yayasan yang lain, itu untuk membantu sekaligus negara ini, untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena di kalangan kita ada yang sekolahnya tinggi, tapi tidak mampu membedakan antara kucing dengan ayam, antara sapi dengan kambing, antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan setan. Ada. Maka tugas kita kemudian sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Apa kata Allah? Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratu wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad untuk meneguhkan kemudian kaum manusia, meneguhkan mereka kemudian untuk meneguhkan Islam dalam jiwa-jiwa mereka. Nabi Muhammad diutus untuk meneguhkan itu. Nah, sementara kita umatnya dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika dosa-dosa kalian ingin diampuni oleh Allah dan kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang kafir, maka kita harus mengikuti beliau. Kita juga harus memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi ketika kemudian tak ada lagi orang kafir di Indonesia misalnya, maka dakwah akan semakin indah. Kenapa? Karena yang kita kaji senantiasa hanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Artinya Indonesia akan bersemi dengan rahmatan lil alamin. Ketika Indonesia bersemi dengan rahmatan lil alamin, maka selamatlah jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Saya kira begitu Dinda Erik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah memberikan gift-giftnya kepada saudara kita Bang Alex. Silakan, ini kesempatan untuk melipat gandakan kemudian pahala. Apa yang kita berikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam Al-Qur'an ketika kemudian manusia masuk ke alam kubur,
manusia minta kembali ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku di dunia. Meskipun hanya sejenak. Apa tujuannya ingin kembali? Bukan ingin mencium telapak kaki ibunya, atau ingin kemudian mencium anak-anaknya, atau kemudian mendirikan sholat selama-lamanya, atau ingin berpuasa selama-lamanya. Enggak. Tapi dia ingin pulang ke bumi, ke dunia. Ngapain? Menjual rumahnya, menjual mobilnya, menjual hartanya, mencari ke rekeningnya, menjual emasnya, menjual seluruh hartanya. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi cahaya di alam kubur itu adalah infak dan sedekahnya. Maka jangan sampai besok kita mati ninggalkan rumah hanya untuk istri kedua. Jangan sampai besok kita meninggal ninggalkan harta hanya untuk wanita setelah kita. Atau meninggalkan harta untuk laki-laki lain yang menjadi pengganti kita. Jangan. Oleh karena itulah, siapa yang memiliki harta hari ini, siapa yang memiliki kekayaan hari ini, titipkan kekayaan Anda melalui orang-orang yang membutuhkan, maka harta Anda akan Anda temukan nanti di surga. Harta Anda akan Anda temukan nanti di jannah. Harta Anda akan Anda temukan nanti di kehidupan berikutnya. Kata siapa kita tidak bisa membawa uang ke surga? Kata siapa kita tidak bisa membawa uang ke alam barzah? Kata siapa kita tidak bisa membawa uang kemudian ke akhirat? Kata siapa? Kita mencari uang untuk kita bawa ke akhirat. Celakalah orang yang mencari nafkah siang dan malam. Mengumpulkan harta tetapi hanya untuk ditinggalkan. Tak ada dibawa pulang. Harta yang bagus adalah harta yang bisa kita bawa. Maka semisal Anda punya harta, Anda tidak mampu membawanya ketika Anda mati kemudian, maka titipkan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan, maka orang-orang yang membutuhkan itu yang akan mengantarkannya nanti kelak di masa Anda membutuhkan. Di saat kemudian Anda punya timbangan dosa berat, di saat kemudian amal ibadah Anda ringan, maka harta yang Anda titipkan melalui Pak Alex, melalui Apologet Islam Indonesia, melalui Bunda Rahma, melalui Bang Faru, melalui Mu'allaf Riko, melalui Hesti, melalui semuanya yang ada di sini, Bang Eri, Bunda Mila dan seterusnya, Saudara Naga. Maka harta itulah yang akan diantarkan oleh orang-orang yang Anda berikan infak. Akan datang kepada Anda, ini harta yang kamu titipkan, nah aku kembalikan semuanya. Engkau pernah memberikan aku sesuap nasi, aku ambilkan buatmu untuk memberatkan kemudian timbangan amalmu. Itu sahabatku, orang masuk ke kubur ingin minta, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Aku ingin menjual semua hartaku. Percuma, di dalam rekening menumpuk, harta menumpuk. Begitu masuk kubur, yang dibawa cuman gigi palsu. Untuk apa? Olehnya itu sekali lagi yuk, momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita kemudian memperkaya diri kita, jangan mempermiskin. Orang yang mempermiskin dirinya, sikit-sikit tak ada. Orang minta tolong, nggak ada. Orang minta ini, nggak ada. Tunggu dulu, iya nantilah, ya sabar ya, nanti ya. Akhirnya kemudian dia mati meninggalkan hartanya. Tapi orang yang baik, orang yang kaya itu adalah ketika kemudian diminta untuk berinfak, bersedekah, seketika kemudian tangannya ringan untuk memberikan bantuan. Ingat, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan masalahnya. Barang siapa yang mempersulit kemudian saudaranya, maka Allah akan mempersulit di dalam kehidupannya. Jika sekarang Anda pilih, Anda ingin dimudahkan oleh Allah atau Anda ingin dipersulit hidup Anda. Silakan. Saya kira dari saya seperti itu. Dinda Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang diberi nikmat keselamatan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Keren. Terima kasih Bang Suma. Semuanya sama-sama Bang Alex. Lanjut. Yuk, sama-sama. Wah, Bang Juma, kita beri waktu 5 menit untuk saudara kita Bang Riko ya, untuk jualan, boleh? Iya, silakan. Oke, Bang Riko, saya beri waktu 5 menit, silakan jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal semua, yang di atas sudah kenal, yang di bawah belum ya. Saya dari Tanjung Padan Belitung, Riko, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pletek Tenggiri, ada stik Tenggiri, dan lain-lain. Yang berminat membantu kami di bulan puasa, silakan order melalui WhatsApp kami, ada di akun kami ini di profilnya atau bio. Silakan di-save. Untuk wilayah Jakarta, PO-nya 1 minggu sebelum Lebaran sudah ya, sudah PO. Untuk luar Jakarta yang jauh-jauh 2 minggu sebelum Lebaran sudah PO. Jadi untuk mengingat waktunya itu pengiriman daerah jauh itu sangat lama, jadi 2 minggu sebelum Lebaran sudah PO ya, silakan. Nah, insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Padan Belitung melalui Lion Parcel secepat JNT. Bang Zuma, tambahin dikit dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang ingin berlebaran ria dengan cemilan ya dari saudara-saudara kita, silakan saudara Mu'alaf Riko ini ya menjual kemudian berbagai macam cemilan, bisa digunakan sebagai cemilan pada saat lebaran ya. Silakan, beliau menyediakan beberapa produk yang saya sendiri sudah menikmati ya, dan memang betul-betul enak. Oleh karena itu silakan, saya sarankan teman-teman yang ingin berbelanja cemilan langsung ke bio beliau, di situ ada nomor HP, silakan Anda menghubungi langsung pada saudara Riko. Demikian, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Lanjutkan. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih semua ya. Yang mau beli inverter juga boleh ya, hubungi saya. Silakan bentuk-bentuk produknya lihat di PT-PT saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih yang sudah memberikan itu, sudah lama saya tidak dapat itu, sudah 3 tahun yang lalu dapat itu 5 biji waktu bersama Bang Zuma di Komal sebelah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima kasih ya, saya selalu murah rezeki, panjang umur, ya Allah, dilancarkan rezeki. Ilahi. Dulu saya dapat 5, sekarang udah dapat lagi. Udah lama saya nggak dapat. Terima kasih. Ya Rabbal Assalamualaikum. Alamin. Waalaikumsalam. Untuk Bang Musafir, saudaraku, untuk Bang Musafir yang telah memberi selalu mendukung Rumbang Farub, saya doakan saudara sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena saudaraku ini adalah seorang sebagai saudara Bang Farub juga sebagai sultan di sini di Rumbang Farub ya. Untuk saudaraku Bang Musafir ya. Untuk Bang Riko mohon maaf, dan Pak Alek mohon maaf ya. Saya turunkan karena 2 kursi kita simpankan untuk Oten. Karena kita Muslim udah banyak di atas. Untuk saudaraku Pak Alek, kalau ada kata yang salah dari kami saya mohon maafkan. Begitu juga Bang Riko, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gurunda itu ya, di setiap komal gurunda itu mendapat kita semua mendapat berkah ya karena gurunda. Jadi gurunda itu atau Bang Zuma itu pembawa berkah ya. Ya enggak? Bener kan? Lanjut. Oke, untuk yang Kristen, untuk yang Kristen silakan tulis agamanya saya naikkan. Yang untuk Muslim mohon maaf saya hapus permintaan naik ya, karena saudara Muslim di atas kita udah banyak ya. Yang Kristen tulis agamanya saya naik. Orang punya Komal Bang Farub, beliau mengundurkan diri, turun dia 1 akun ya. Jadi makanya saya turunkan yang Muslim tadi, saya turunkan. Yang Kristen silakan naik. Untuk berdebat dengan santun bulan-bulan puasa ya, bawa data ya. Ini saya pilih dulu satu persatu ya. Mohon maaf gurunda agak lambat ini. Saya pilih dulu.
Kenapa sih orang ini selalu bilang lawan Edis, lawan Edis? Dia nggak tahu Edis tuh auranya dia udah nggak ada. Mukanya udah gelap begitu. Bang Naga promoin YouTube dong. Bang Naga. Nanti kita promo sebentar naikkan orang dulu sebentar. Nanti Naikkan biar dulu. kalau kata Gurunda oke bilang baru. Oke, Leo nikah. Leo, bukan Leo, Leo. Oh, Leo, wah, salah sedikit udah biasa, nggak usah dipermasalahkannya itu. Leo nikah. Leo, sekali lagi saya panggil. Saya turunkan ya. Leo. Yang Kristen tulis saja agamanya, saya naikkan langsung. Saya jambak. Yang Kristen tulis, saya Kristen. Kalau malu saya matahari, tuliskan aja gitu. Loh, mana? Pada hilang suaranya. Ini naik, Bunda lagi saya naik. Ngobrol aja. Oh, Info mata. Burung, Belum, ada belum. burung nih. Belum duduk. Buruk. Oh, buruk. Aku pikir burung. Buruk. Burung Selamat udah sore, duduk. burung. Burung udah duduk Udah ya. duduk di aku, Bud. Udah duduk di aku. Burung hantu. Bukan burung. Burung hantu. Buruk. Ada G, nggak ada N-nya. Buruk. Ya, tapi sebenarnya dia namanya burung hantu dia itu. Oh, mama kurang N. Lanjut. Burung hantu. Burung hantu. Sekali lagi saya panggil, burung hantu. Udah ya. Info mata. Udah turun ya. Ya, sebelum kita naikkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya kan. Untuk netizen-netizen di bawah, mohon dibantu follow akun YouTube The Real Farusianipar 44 dan Baluap TV dan disiarkan langsung dari Bulat TV dan disiarkan langsung di YouTube Bang Juma ya. Julkifli M Abbas ya, nama YouTube-nya disiarkan langsung ya. Julkifli. Udah nggak usah diitin lagi, udah. Julkifli, coba bilang dulu. Udah. Nggak bilang dulu. Udah, kuturunkan nanti. Udah. Dan Ustadz Sugi ya, Uti Natalia. Dan ada berapa YouTube ya. Silakan di subscribe ya, di follow akunnya ya. Saya naikkan orang lagi. Julkifli, bukan Julkifili. Julkifli ya. Julkifili. Saya udah minta maaf, salah sedikit jangan direspon. Kau udah saya minta maaf. Udah, kau udah saya direspon lah Sinaga. Panggil orang aja, aku naikkan dirimu manggil orang aja. Oke, Aple, selamat siang. Agama apa bang? Aple. Udah nggak mau dia. Raja, selamat siang. Agama apa? Waduh, sorry kepencet. Oh yaudah, ya. Pak RT, selamat siang. Agama apa? Pak RT, selamat siang. Bang, disapa dulu bang, ditanya dijawab, jangan langsung on cam. Pak RT, udahlah turunin. Arif, selamat siang. Agama apa? Arif,
Arif, Bang Arif, Bang Arif, wis lah. Astamaiwa, selamat siang, agama apa? Astamaiwa, Astagfirullahaladzim. Kalian naik, ditanya gak mau jawab, ngapain coba? Kalian naik. Setia 1919, selamat siang, agama apa? Setia 1919. Setia, Kang opo iki? Kang Buntung, selamat siang, agama apa? Kang Buntung. Ya. Nah, agama apa? Lambat bang. Scorpio, selamat siang, agama apa? Scorpio. Cahaya Timur, selamat siang, agama apa? Cahaya Timur, doubling noise. Lanjut kerja buruh sinaga. Baik, belum duduk loh bang. Ini baru duduk, belum duduk. Bayu, selamat siang, agama apa? Itu Hirce Paraka belum duduk. Terpencet. Maaf, izin. Oke, iya. Itu Hirce dia nggak duduk-duduk, dia turunin aja. Istirahat dulu, ini sambil istirahat nih, sambil golek-golek. Tiga tuh typing di bawah. Dua naga seperti Tom and Jerry. Iya dia tuh ngajar ribut terus sama aku. Tompel, selamat siang, agama apa? Tompel. Selamat siang. Pel. Muslim. Agama apa, Pel? Oke, apa yang mau disampaikan? Muslim. Apa yang mau disampaikan? Sekejam kali. Moderator kerja. Punah. Dipen, selamat siang, agama apa? Dipen. Pen. Wih. Joen. Selamat siang, agama apa, Joen? Selamat siang. Pen. Agama apa, Bang? Ya, Agama apa, Bang? Muslim. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nah, cuma mengucapkan selamat berpuasa aja, menyaksikan baca puasa. Semoga puasa kita semua Thank you. berjalan dengan lancar. Thank you, Bang. Oke, di bawah aja dulu ya, Bang. Sambil tap-tap lah ya, Abang, di bawah ya. Oke, thank you. Oke. Untuk saudara muslim, mohon maaf, tariklah permintaan naik. Aku capek menaikkan, biar dia naik Oten, biar Gurunda bisa berdialog ya. Mohonlah tuh saudara muslim, tariklah permintaan Anda. Naikkan ke atas, dinaikkan yang nggak jawab ya. Mohon saudara muslim ya. Apa ini si Thomas ini? Kardus mencret sama si Edis. Si Edis, aduh, kau bawa promosi si Edis pula di sini. Pendeta kau bawa ke sini, debat online. Apain kau bawa DPU ke sini? Offline. Udah, jangan ketawa, tadi turunin loh. Orang Bang Naga tuh baik. Udah promosiin akun aku, promosiin YouTube, gimana sih? Asta, tolong ditarik permintaan Anda. Muslim udah 3 kali naik. Asta, kalau Anda Kristen, tulislah agama Anda. Saya Kristen.
Tulis. Iya, Muslim turun dulu. Dirimu Kristen atau bukan? Nasta, kau minta naik lagi. Dirimu Kristen atau bukan? Nasta, kau minta naik Kasih lagi. naik lah Bang Naga. Mana tahu beli madu, mau beli madu dia. Ya Allah, Bang Farouk. Ini ya Baru Sasta udah nih. beli, Bang Faro udah beli, Bang Faro udah beli, Bang Faro udah beli, Bang Faro udah beli. Oke, Boru Sinaga, tanya dulu dia. Udah kuturunkan naik turun dia. Tanya dulu Boru Sinaga. Iya, Jauh. Astamai turun lagi. Masih dah dulu naik. Naik sebentar nggak apa-apa. Mana Udah, tahu, aku naikkan. aku mau beli madu gitu loh. Oh, Mana betul tahu. juga. Oke, aku naikkan semua yang Apa-apa Muslim. lu? Oke, Kan siap, lumayan. siap. Ingat, Boru Sinaga, kau tanya, jangan tanya agama mau beli madu enggak? Kalau enggak, bilang ku campakkan ya, tanya ya. Ingat itu, kalau enggak dirimu ku campakkan ke bawah. Enggak usah banyak bantah, enggak usah banyak bantah. Kok aku pula. Ini aku ngomong baik-baik karena ada Bang Juma nih. Kalau gak ada Bang Juma habis kok aku bikin ya. Oke. Belum duduk ya. Mustari, selamat siang. Tanya daerah mana Mustari. tinggal. Jangan tanya agamanya, daerah mana tinggal. Mustari di Gaza sebelum. Kepencet aku ini. Oh kepencet. tinggal di mana bang? Bang tinggal di mana bang? Pekanbaru. Ongkir ke Pekanbaru Cobaannya banyak Bang Naga. Bang ongkir ke Pekanbaru 35.000 mau nggak? Boleh. Boleh. Nanti DM Bang Faro ya bang. Harganya 180, ongkirnya 35.000. Ya bang. DM Bang Faro ya. Madu bang, madu. Kenapa hilang Gimana suaranya? Bang Mustari? Boru Sinaga, kenapa hilang suaranya Bang? Lestari itu. Hah? langsung pelat suaranya kan Bang Mustari. Udahlah. Bisa nanti. Jangan gitulah ada Bang Juma. Nanti kalau gak ada Bang Juma baru kita gitu. Makanya aku bilang kok usah bantah-bantah, kalau ada guru kita cari oten dulu. Aku dengarnya aja mau ketawa terus. Lucu kalian berdua. Masa sih Bun? Kalau lucu ketawa terus hati Bunda. Tawa terus sama dari tadi. Bunda, itu gak jelas dia di room dia di mana room jumpa berantem aja asik dikomplain aja sama kayak Bunda Nora. Sikit salah komplain. Orang konten dia manusia dijadikan Tuhan nggak ada dikomplain sama dia. Awak salah sikit dikomplain terusnya. Harus pas-pas lah. Udah. Nanti ku panggil nanti ya orang rumah ya. Tidak, tengok tuh laki kau tuh dah. Titi, selamat siang agama apa? Titi, Sandora, jalan-jalan naik Vespa. Vespanya mogok disorong sama naga. Titi, selamat siang agama apa? Titi. Adies Tio, selamat siang agama apa? Maaf Bun, salah pencet Bun. Walah, salah pencet. Tinggal di mana Mbak Adies, Bu Adies? Bu tinggal di mana? Riau Mbak. Di mana Riau? Ongkir ke Riau 35.000 Bu. Walah, langsung belum dia. Ya wis lah. Ya wis turun. Astin, selamat siang agama apa? Astin. Iya banyak kali yang salah pencet, bingung aku. Lah Bunda Rama kemana menghilang dia? Banyak kali salah pencet. Jatuh mungkin. Iya. Bentar aku cari dulu. Iya coba teman-teman kalian yang minta naik itu dibatalin.
Astagfirullahaladzim. Yang oten ketik babi, gak boleh gitu. Walaupun kenyataan. Ini kayaknya semalam dia ini dengar. Esti, Oh ya bun. mendingan kita promosi nih, naikin ini nggak naik-naik, nggak ada oten lagi apa ya? Iya. Maaf, Sebentar, Bunda. Ini King Master Bang Musa ini. Maaf. Bang Musa. Enggak, saya tadi diutus. Udah oleh nggak apa-apa Markus. Bang, situ aja udah nggak apa-apa, jangan diturutin. Enggak, Suara ini, Esti bikin batal puasa. Badua, ini aku lagi. Beres itu maaf, aja ini- Bang. Nah, ini mohon maaf sekali. Saya tadi diutus oleh Markus Lukas Yohanes untuk tap-tap layar. Malah salah pencet. Turunkan saya, izin turun. Makasih, mohon maaf. Bang Musa, sorry, kepagian nelponnya jadi nggak keangkat Bang. Bang Musa kalau nelpon itu jangan jam 7 lah, nelpon jam 9 itu aku udah bangun. Jam 7 masih dalam mimpi loh, gue mimpi sama Ribowo. Ya, nelponnya jangan pagi-pagi kali, gak kejawab. Ya Bunda Mila, silakan Ibu Bunda. Nggak usah lah, kok nggak bagus. Yang bagus tuh Bang Naga tuh kalau promosi bagus, kenceng. Tapi dia ada. Oke, Lagi- yang promosiin ya. Ini kan kedengeran suaraku. Oh kenceng. Sama Gurunda boleh itu saya ini kepada saudara tuh Bang Faru baru 10 jam di Oplop ya. Beliau di situ diberi tanah wakaf. Beliau menaikkan tanah wakaf ya. Bagi siapa yang ingin membantu perjuangan Bang Faru cita-cita membuat di depan rumah itu tasbih Al-Quran ya, dan merangkap sebagai apologet ya. Tadi saya nonton video YouTube-nya. Bagi saudaraku yang muslim yang ingin meramaikan channel YouTube The Real Parusianipar, tolong ditonton, di-share. Siapa tahu waktu saudara share videonya, ada saudara muslim kita yang rezeki lebih ingin membantu perjuangan Bang Farouk, karena waktu saya dengar di situ yang itu anak yatim fakir miskin gratis, mau dia jadikan tasbih Al-Quran sampai jadi gratis, dan biaya makan semua gratis. Masya Allah ya, yang memberi Dikasih wakaf ongkos lagi loh Bang, tahu nggak Bang Naga? Dikasih ongkos loh, saya lihat itu. Itu Bunda yang TPA, ini yang tasbih nanti ini, yang memberi lain ya. wakaf tanah, yang memberi wakaf tanah itu Masya Allah ya, Allah ya Allah, memang harta betul Tunggu dulu, kata ini aku jawab dulu. Gurunda Ada Juma. yang typing. Aku nanti ikut partisipasi. Allah sama aku aja lah partisipasi. Kau yang lain lah kaya. Lanjut. Apa ini yang memberi wakaf tanah itu betul kata Gurunda itu, harta dibawa mati. Betul, memang harta dibawa mati. Ingin memperjuangkan ya. Bagi saudaraku, saya mohon sangat nontonlah YouTube Bang Farouk The Real Parusianipar 44, di-share. Yang akun ada. Macam mana kita tanah udah dibagi, dari mana dananya? Dari mana? Sampai dibilang yang memberi wakaf tadi, dananya guru ngaji biar dari saya yang bayari. Itu setelah diberi tanah wakaf ya. Tolong saudaraku yang jangan lupa juga masuk semua ini di secara langsung ya. Ada berapa aku YouTube secara langsung. Baluap TV, Zulkifli M. Abbas, dan Ustadz Sugi, Uti Natali, dan ada berapa lagi YouTube ya. Dan jangan lupa di subscribe juga Promosiin juga, Bang. Bunda Mila. Promosiin juga punyaku. Bunda Rahma Apologet. Ya, di bawah itu ada salah paham, itu di bawah ada salah paham. Mungkin oten-oten yang kepanasan, ujung-ujungnya sedekah, infak atau segala macam. Jadi gini, kalau kita merasa berat memberikan Rp1 atau Rp2, Bang Farouk kan punya channel YouTube, subscribe, lalu tonton aja channelnya. Yang mudah-mudahan dari situ nanti bisa dapat penghasilan dari YouTube-nya beliau. Uang tersebut akan dijadikan
membebaskan lahan tadi, ya, membebaskan lahan tadi untuk didirikan yang namanya rumah tahfiz Al-Quran. Ya kalau kira-kira berat, memberikan Rp1, Rp2 gitu, saudaraku semua. Masuk ke channelnya Bang Faruk. Apa tadi namanya? The Real Farusiani Par 44. Channelnya? The Real Farusiani Par 44. Oh, tidur dia. Ya gitu. The Real udah ke saya itu Eri ini. The Real Dijawab Farusiani loh Par Bang Eri 44. 2 kali. Nggak Dari kedengeran dia, nggak Farusiani Par kedengeran. 44. Kalau yang nggak denger kok bilang pula. Oke ya, Dijawab untuk 2 kali saudaraku loh, yang Den. di bawah, kalau mau masuk ke akun YouTube Bunda Mila ada di bio-nya. Mungkin Mila Las Vegas ya. No, Mila USA. Oh Mila USA ya. Mila USA, dan jangan lupa juga Bunda Ramah ya. Bunda Ramah di juga ya sekarang ya. Bunda Mila. Ya. Ini namanya Mila kan, Mila Los Angeles kan? Bener. Ini Mila Los Angeles. Bunda Hesti, jangan dong. Bang Naga tuh udah usaha. Udah bener Bang Naga. Jangan dengerin si Bunda Hesti, jangan. Ini kau macam Mila Los Angeles ini. Ini susah maluap ini, aduh, susah kali. Udahlah. Nama akun Mila Los Angeles, nama YouTube-nya Mila USA. Mau saya ganti itu. Kata Pak D-nya ganti. Akunnya Mila USA ya. Jangan lupa Bunda Ramah. Bunda Ramah apa akun YouTube Bunda Ramah? Bunda Rahma Apologet Channel. Bunda Ramah Apologet Channel ya. Tapi akun YouTube aku tunggu dulu ya, nanti biar orang ini sukses dulu baru saya buat belakangan. Tenang aja. Tapi aku belum live TikTok belum. Iya, jangan di live TikTok Bunda Ramah, masak-masak dulu dikasih itu biar banyak orang nonton, masak-masak. Bang Naga, yang di bawah suruh follow dong akun saya. Masa 2.000 yang follow cuma 1.000, nggak nyampe. Saudaraku yang 2K lebih ini tolong di follow. Jauh Bunda, jauh. Bunda Mila. Oke teman-teman yang 2.000 tolong di follow Bunda Mila ya. Itu akun TikToknya di follow. Nanti minggu terakhir Bunda Esti bilangin, minggu terakhir 7 hari apa berapa likur itu kita bagi-bagi 50.000 ya satu orang ya. Setiap hari ya. Oke, udah disampaikan ya, nggak usah disampaikan lagi. Jadi teman-teman jangan lupa di follow. Untuk netizen di bawah ya, insya Allah Baluap ini atau Baluap TV atau Hesti Sinaga, insya Allah nanti akan membagi di Rumbang Farup 6 mukenah dan 10 berapa sarung? Ya, 10 sarung. 10 sarung 6 mukenah, insya Allah nanti akan dibagikan di Rumbang Farup. Dan rasain lo kan, rasain lo. Inilah akibat kau kalau ngomong gak bener. Marah jaringan, kena salib jaringanmu. Rasain. Makanya ngomong itu yang bener. Nama orang Zulkifli, Los Angeles. Las Vegas katanya tadi. Las Vegas. Kena salib kan. Rasain lo. Kena tembak maksudnya itu? Habis paket itu kayaknya dia pakai kota deh. Rasain lo. Ya ampun, kasihan. Oke. Teman-teman yang di bawah yang ada moderator nggak? King ada nggak King? Ayo naikin dong yang lainnya. King. Bang Faro, naikin yang lain Bang Faro. Moderator. Bang Baco nggak ada Bang Baco? Thank you Rosi Indra. Ini laki-laki ya. Undi-mandi. Taskia selamat siang, agama apa? Taskia. Lebih kasih naik ya. Kita turunkan. Monikwi. Ini tulisan Chinese nih. Monikwi, selamat siang. Monikwi. Oke, turunin tulisan Cina. Moderator turunin. Tina Simanjunta ya.
Tina Simajunta. Tina. Batina Simajut. Batina. Oke. Simajun. Sniper selamat siang. Sniper. AKM selamat siang. Sniper AKM. Oke, turunin. Oh, kepencet. Tapi ini Tina Simajunta pakai hijab Islam ya kaya? Mualaf apa lahir Islam? AKM-nya diturunin. Setia tadi udah naik. Coba minta lagi. Setia 19 ya. Moderator tolong naikkan Mbak Setia 19. Tadi sampean wis naik. Lahir Islam. Oke, thank you. Disapa-sapa nggak ngejawab. Oke. Setia 19 silakan. Mariam selamat siang Mbak. Kalau naik jangan di mute, dijawab ya. Mariam, selamat siang agama apa? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Mbak? Iya, mohon maaf saya Mariam Sok, saya Ketua Umum dari Satuan Tugas Berantas Rentenir. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Oh, ya. Berantas Ketua Rentenir? Ya, saya Ketua Umum Satgas Berantas Rentenir. Oh, bagus. Emang bagus tuh Mbak, harus dituntaskan itu. Harus dibantang. Mbak, itu kebetulan banyak rentenir itu oten-oten Mbak. Bante orang tuh Mbak. Betul sekali, jadi saya senang sekali bergabung. Oten-oten ini kebanyakan rentenir nih. Betul sekali. Di lapangan kami menemukan banyak sekali ya praktek oten-oten kan? Praktek-praktek riba dan rentenir itu kebanyakan memang dari saudara-saudara kita dari itu ya, dari Kristiani ya. Seperti itu. Banyak kali mereka itu pelakunya Mbak. Padahal udah di dalam Bible-nya dilarang loh. Itu lintah darat. Iya, betul sekali. Jadi memang saya sih senang ya bisa alhamdulillah bisa bergabung di Komal ini. Karena memang beberapa kali saya sulit sekali untuk masuk ke sini dan saya sudah berapa kali juga kirim email tapi tidak ditanggapi gitu, karena saya apresiasi sekali dengan adanya API ini gitu, karena memang membantu juga kita untuk berjuang bareng ya di jalan Allah gitu kan. Karena memang teman-teman yang sebenarnya teman-teman yang banyak sekali juga yang kami terima ya laporan-laporan dari lapangan. Saudara-saudara kita yang oten ini justru sebenarnya melihat kita cara bekerja kita untuk menegakkan syariat Islam itu banyak yang tertarik gitu ya, dan saya sih berharap bisa bekerja sama dengan API untuk bisa berdakwah juga tentang agama Islam seperti itu. Oke Mbak, saya jawab ya. Mbak katanya kasusnya naik. Masalahnya gini Mbak, ini room diskusi. Enggak, bentar Tok, izin Tok. Kalau boleh tahu Kak Mariam. Halo. Caranya kakak itu memerangi atau menumpas rentenir itu gimana? Iya, kami mempunyai program yaitu Masdarkum Masyarakat Sadar Hukum. Jadi kami mempunyai 3 gerakan, 3 langkah pergerakan, yaitu pertama dengan sosialisasi. Kita bekerja sama dengan MUI untuk mendakwahkan tentang bahaya rentenir ya dalam agama Islam. Lalu kita juga bekerja sama dengan kepolisian gitu untuk mensosialisasikan bahaya riba dari hukum undang-undang yang ada di negara kita. Setelah sosialisasi, kita juga ada advokasi gratis untuk masyarakat yang terkena hutang piutang ya. Hutang piutang yang terlibat dengan riba, nah itu kita berikan advokasi gratis. Jadi kita ada lembaga hukumnya, kita ada pengacara-pengacara yang siap membantu secara gratis kepada masyarakat yang terlibat hutang piutang. Lalu ketiga kita ada solusi yaitu salah satunya kita bekerja sama dengan Basnas. Mereka mempunyai asnaf golim, yaitu
orang yang mempunyai hutang ya, yang tidak bisa membayar. Nah, mereka punya zakatnya itu. Kita juga bekerja sama dengan MUI. Sebenarnya mereka juga ada program untuk membantu usaha gitu ya kepada masyarakat. Dan kita juga memberikan solusi-solusi lain, seperti kita juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk membuat koperasi-koperasi syariah, bukan yang berkedok syariah dalam tanda kutip ya, karena kita juga banyak menangani koperasi-koperasi yang berkedok syariah seperti itu. Jadi kita banyak membantu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Faro mau lanjut? Oke, Bang Faronya belum ini ya. Saya tadi mau jawab Bang Mariam, tadi katanya susah naik. Iya Mbak, di sini kan kita mau diskusi. Nah, jadi yang naik itu yang berdiskusi. Jadi kalau sudah ada banyak saudara kita yang di atas, maka kita memberikan ruang untuk Oten naik supaya tidak ada nanti omongan katanya pengeroyokan gitu Mbak. Jadi kalau cuman mau nyimak, mau bergabung di bawah aja gitu Mbak. Yang di atas untuk berdiskusi gitu Mbak. Nah, kebetulan kalau ada guru kami yaitu Bang Juma, maka guru kami untuk bergabung juga di API ini kan saya sudah juga kirim email gitu. Baiknya kemana ya saya mesti, karena teman-teman juga banyak yang ingin gabung juga gitu dari Satgas ini. itu biar bendaharanya aja yang menjawab Mbak. Ada Bunda Rahma. Boleh saya tanya tadi mengenai rentenir sama polisi tadi apa hubungannya? Halo. Bentar Bunda. Suaraku ya. Ada. Sebentar. Saya nanya satu pertanyaan aja. Mbak Mariam ditanya sama Bunda Mila, apa hubungan rentenir dengan kepolisian ini? Mungkin gini kali, mungkin gini nih. Bunda Rahma noise. Mungkin gini kali ya, mungkin gini. Di mana orang-orang yang memaksa untuk meminjam ini bisa dilaporkan dan bekerja sama dengan polisi, atau mereka yang punya utang tapi nggak dibayar gitu ya, gitu kali ya Mbak Mariam ya. Bagaimana Bu Mila? Hubungan rentenir sama polisi, saya tahu memang di Islam dilarang, tapi kan di negara kita kan legal itu rentenir. Terus hubungannya sama polisi gimana? Jadi kebanyakan rentenir itu berkedok koperasi dan mereka ilegal di dalam undang-undang. Oh, yang ilegal, oke. Ya, rentenir itu kebanyakan ilegal, Mbak. Baik dari bank keliling ya. Kalau bank keliling biasa kita panggilnya bangke ya. Bangke. Jadi dari 10 bank keliling itu 9 ilegal. Jadi kita punya link dengan Kementerian Koperasi untuk memeriksa juga ini mereka ya, legalitas dari koperasi tersebut. Jika ilegal itu pasti kena hukumnya. Ya, baik masyarakat yang meminjamkannya juga kena, Mbak. Kena pasalnya karena kena pasal untuk membantu usaha ilegal. Oke. Oke, ini aku sapa dulu izinnya Waterfang. Selamat siang, agama apa? Waterfang. Mbak Setia 1919. Mbak Tia 1919. Mbak Setia, apa yang mau disampaikan Mbak? Assalamualaikum semuanya. Maaf, di sini saya sebagai Islam mu'alaf juga. Saya cuma ingin menyampaikan tolong untuk siapa ya di sini, maksudnya sesekali masuk ke ruangnya Mikana itu di situ benar-benar nyakitin hati kirain Mbak muslim typing tadi gitu. Mbak
Enggak, mohon maaf ya Mbak. Tadi Mbak bertyping itu kan kita naik. Tadi Mbak udah naik terus gak bersuara. Terus Iya, Mbak tadi typing waktu terus. Saya mohon maaf Mbak, bentar Mbak. Saya pikir typing Anda itu ada yang penting banget Mbak sampaikan. Sampai bertyping terus. Ternyata Mikana yang mau disampaikan. Piye itu Mbak, saya kasih tahu. Kita udah berkali-kali bilang jangan masuk ke room Oten. Ngapain masuk ke sana? Kalau masalah Mikana Mbak, kita nggak dinaikkan. Kalau Mbak mau naik sana silakan. Mbak jangan suruh-suruh kami naik ke sana. Kita nggak pernah dinaikkan. Ya Mbak ya. Nggak lagian nggak Anda saya penting pikir gitu loh. penting kali gitu. Kita bikin dia famous aja. Jangan mempromokan akun orang di room muslim Bang. Apalagi akun Oten. Itu sama aja mempromosikan Mbaknya. Sama aja Mbak membantu Mikana mempromosikan akun dia di sini. Jadi orang-orang bukan pindah ke gitu, bukan gitu. Maksudnya saya kan sakit hati juga gitu lihat muslim. Kalau sakit hati jangan ditonton gitu Mbakku sayang. Kalau sampai bikinnya biar ada yang bisa menyanggah gitu, ada yang bisa menyanggah gitu loh. Kan saya sendiri kan mau naik juga kalau sampean sakit hati. Masih muda Dia lama. nggak naikkan kita, Bun. Mbak Setia, kita berkali-kali minta naik. Nggak dinaikkan kalau dia tahu debater. Yang dinaikkan itu yang kayak anda ini. Makanya tolong jangan nyimak di situ, jangan masuk komal. Jangan nyimak di bawah. Kalau kalian nyimak ya, ke saudara muslim nyimak di bawah, itu menaikkan grafik komal dia. Sehingga TikTok itu men-share ke banyak orang. Jadi tolong kalau nggak tahan jangan nyimak. Karena memang kerjaan mereka begitu. Mau mempelintir menjatuhkan Islam. Tapi kalau kita minta naik berkali-kali nih debater minta naik. Kita nggak dinaikkan. Nggak ada papanya Mikana itu. Kalau dia berani suruh masuk sini, saya tantang dia. Nggak berani dia naikkan kita Mbak. Jadi lebih baik Anda mendalami Islam. Jangan mendalami Islam lewat kafir-kafir itu. Jangan menyimak mengambil ilmu tentang Islam lewat kafir, lewat orang-orang Kristen. Tapi cari melalui ustadz. Banyak tuh ceramah-ceramah ustadz di video di YouTube-nya. Itu ikuti Mbak sayang ya. Mohon maaf sekali. Kalau bisa jangan ke sana, jangan nyimak. Karena pekerjaan mereka memang mau menjatuhkan agama kita. Bener Mbak sayang ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya sudah, terima kasih. Saya izin turun dulu. Oke, naikkan yang lainnya moderator. Bunda Hesti, maaf tadi saya menyimak tentang rumah tafis ya sama lahan. Itu mohon maaf ada bisa saya bantu atau bagaimana? DM Bang Faro aja, Mbak. DM Bang Faro itu bukan punya ini hostnya Faro Sianipar. Mbak DM gitu. Beliau yang punya tafisnya. Baik. Terima kasih Mbak. Nanti mungkin bisa dibantu untuk saya akan kirim email ulang lagi. Nanti mungkin bisa dibantu dibalas ya. Baik. Terima kasih Bunda Hesti. Saya izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar sampean ya Mbak fotonya. Ini suaraku, Bunda Hesti, kedengaran suaraku kah? Ada, dengar. Keren, Bun. Alhamdulillah. Keren semua, cuma keren. Bunda Hesti sekarang suaranya serak-serak basah. Iya. Habis konser dia. Bukan. Kebanyakan ribut sama si Naga tiap malam. Jadi suaranya gitu. Bang Naganya kabur ya? Apa namanya? Ya, jaringannya biasanya itu Bun. Jaringannya. Ya bisa naikkan Bang Naga cuman hostnya. Bang Faruk standby tuh, lihat tuh duduk begitu tuh. Kayak kadang dia standby, kadang dia menghilang. Ayo yang lainnya moderator. Silakan naikin yang lainnya. Ayo dong Oten naik. Ini sayang banget nih ilmu Bang Juma. Udah ya kan lama dianggurin. Iya, sayang. Sini, gitu. Mbak Mila mikrofonnya keren. Saya nggak pakai Kalau mikrofon. ada yang nanya madu, open mic aku. Tadi kok gak lihat abang aku? Bang Faro tadi gak kok lihat abang aku bagi-bagi paus loh. Iya. Abang aku tadi
Tapi tak ada pergi dia sekarang, tak kemana dia abang itu. Siapa? Armen, abang Siapa? aku bang Musafir. Oh, iya. Bang Musafir, iya. Abang aku tuh, dia mau ngajak buka bersama, cuman jauh. Teking, nah ini yang lainnya. Abang Armen, apa selamat siang. kandung? Abang kandung apa saudara Alah, udah seimam? ramai ini adalah aku Aduh. kali dah. Assalamualaikum Armen agama Waalaikumsalam apa? warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Padang, Bun. Apa yang mau disampaikan, Bang? Aduh. Moderator Kok langsung kenapa, turunkan, Bang? moderator langsung turunkan. Moderator itu aku pakai handset loh. Sakit telingaku. Moderator langsung turun, Teking. Ayo dong Teking. Teking, turunkan Armennya. Lambat kali lu, King. Kenapa dia ya begitu ya? Sakit loh telinga. Iya. Nggak, biasa headsetnya kurang bagus colokannya ininya apa dudukannya apa kurang rapat. Ya Allah. Berarti suara mic-nya Bunda Mila bagus. Nggak pakai mic beliau. Udah signal itu. Aku yang pakai signal. mic nih. Kok asih signal aja kok, King? Kok tinggal Ini suara sih signal? speakernya pun disparoin nih speakernya. Suara Aku HP sapa mahal dulu ya tuh. Bunda-Bunda. Aku kenceng Izin banget. ya, Bun. Izin Iya, iya. ya. Lanjut. 15N3517. Selamat siang. Nah banget sih. 15N3 turun dia. Lu pakai angka-angka itu kayak mau pasang toge lu. Itu Bang Musafir itu yang ngasih Bunda Paus tadi. Itu abang aku, Bun. Sesama saudara muslim ya abangnya secara muslim ya. Bukan Pokoknya saudara abang kandung lah, toh. Bunda ini. Pokoknya abang Aku lah, kenal abang. lah saudaramu. Abang ketemu. Oke, lanjut. Lanjut. User 48. Abang nomor gak ada Bunda, gak ada yang naik. Abang nomor 2, abang nomor 1 Bang Juma. Oh gitu. Ada tuh di bawah user 4861. Belum duduk user. Bunda Rahma. Ya Baru Allah duduk. di tempatku. Tempatku udah duduk. Iya, dari ini tadi. baru duduk, ini baru duduk. User, selamat siang. User, udah turun nih. Leoni, selamat siang. Leoni, tadi udah naik loh, Leoni. Terus ada naik lagi mute. Leoni, Anda naik langsung mute ngapain coba? Leoni, Astagfirullahaladzim. Udah Leonik. turunkan lah. Leonik. Oten naik lah kelenten. Sayang kali nih. Aduh. Ten, ayo naik Ten. Pasien berikutnya silakan naik. Oh gini. Oten kalau naik nanti dikasih 1 kopi. 1 gelas kopi. Ayo. Ten, naik Ten. Naikin yang lainnya. Teking. Itu judulnya. Tuhan Oten miskin. Benar Noten judulnya lagi tuh. mandi. Kenapa dibilang miskin? Karena untuk beli pedang aja, Yesus tuh menyuruh muridnya jual jubah. Jual jubah untuk beli pedang. Kesian ya. Miskin Lain dari benar. Nabi Muhammad, Bun. Nabi Muhammad kaya. Oh, saudagar. Sangat kaya. Saudagar. Ayo. Jadi kalau Ten, kita naik, Ten. lihat sejarah-sejarah di Bible itu ya memang perjanjian lama Tuhannya pinjem pisau cukur. Segalanya dipinjem. Ayo naik, teman-teman Kristen. Takut digeruduk lah. Ngapain kau takut kalau kau nggak menghujat pakai data? Ayo Tasya Taras. Ih namanya sulit bener. Tasya Tarantila. Tarantula. Taratsia. Ayo, pasien berikutnya silakan naik. Ini Oten sekali ada, sekali nggak ada. Dangdut, naik yuk. Oten yang naik, yang berani naik yuk. Yang punya nyali yuk. Boleh kalian bertanya yuk. Dijawabnya gitu. Sinyalku kumat.
Kamu gini, King, kamu keluar dulu dari TikTok. Kamu keluar TikTok, termasuk lagi. Kamu RAM HP-mu berapa sih? Kok situ kayaknya bukan sinyal tuh, RAM HP-mu tuh nggak kuat. Kamu RAM HP-nya berapa, King? Itu King, Maranatha King, Oten naikin. Maranatha. Temanya itu Tuhan Jangan keluar dulu, King. Naikin Maranatha dulu, baru keluar kau. Ini kecil suaranya. Ya, silakan keluar. Keluar dulu, keluar. Nanti masuk lagi, jangan lama-lama, King. Oh, Bang Naga, Bang Faru berarti ini. Kamu jangan lama-lama, keluar dulu. Keluar dulu Marana, dari TikTok, selamat. masuk lagi. Marana, Bentar Bunda, selamat bentar sore. biar aku sapa, Marana. Bun. Bentar Bunda, aku ngomong ke moderator. Biar ada moderator kita, Bun. Bentar ya, Bun. King, jangan lama-lama ya, King. Nanti masuk lagi. Mau shopping pula kau baluap. Maranatha, selamat sore agama Pak. Jangan lama-lama, King. Kristen dong. Oke, silakan. Sepak kok nanti King ya. Silakan Bang Juma, ini udah ada pasiennya. Saya mau bertanya. Puasa-puasa begini gibahin orang tuh pahalanya dapat nggak tuh? Siapa yang gibah emang? Siapa yang gibah? Orang ngobrol kok. Ngobrol sehat. Ngobrol, jelek-jelekin agama orang, jelekin Yang pribadi orang itu. coba Kira-kira tunjuk- puasanya diterima Allah Yang nggak mana itu? kami menjelekkan? Nah, Coba. kira-kira puasanya diterima Allah Enggak, nggak? coba dulu Hah? tuduhanmu itu buktikan Dapat dulu. pahala nggak kira-kira puasa model Tuduhanmu macam buktikan, begini? Bang. ada pahalanya. Buktikan dulu. Pahalanya dapat nggak tuduhanmu. puasa-puasa model begini? Buktikan tuduhanmu Apa dulu. di ajaran Islam memang seperti ini? Buktikan emang Yesus jual jubah kok, nyuruh muridnya jual jubah. Gimana sih? Enggak ada yang gibah-gibah. Itu data di Bible. Yesus jual jubah untuk beli pedang. Itu kan. Ada data, bukti data di Bible. Nggak ada gibah-gibahin orang. Yang kami bahas ini kan dialog lintas iman. Kamu kok sensi sekali kau ini. Mau lihat bagaimana Yesus tuh jual jubah untuk menghadapi tentara-tentara Roma. Nggak mampu dia, nggak ada duitnya beli pedang, jual jubah beli pedang. Gimana Bang? Bukan fitnah itu, ada datanya. Halo. Halo juga, Saudara Hennis, Muslim Kristen Hennis. Christian. Oke. Katanya Muhammad banyak hartanya. Kenapa dia gadaikan bajunya ke orang Yahudi? Ayo. Ya kasih data, Mencret, ayo. mencret. Ih, kenapa dia ya? Itu dia kayak anak mau beli permen. Ayo jawab. Mau rebutan permen. Ayo. Anak bayi kok, kayak anak kecil. Jawab dong. Ya kasih Katanya data. Muhammad berlimpahan harta. Kenapa baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi sampai dia mati pun Karena tidak Tuhan- ditebusnya? Karena Tuhanmu nggak punya baju, jadi kasihan. Jadi dijual bajunya cuma pakai bajumu, diminta datang, nggak Kena lu, kena. Karena Tuhanmu kedinginan. Kena lu. Tuhanmu kedinginan, nggak ada Katanya baju. berkelimpahan harta sampai Iya, bisa Tuhanmu menggadaikan kedinginan, baju nggak ada besinya. Jadi bajunya dikasih. Kena mencret lu, mencret lu. Kasih data, kasih dalilnya, kasih dalilnya. Sakit. Kasih dalilnya yuk, kasih datanya yuk. Oten nggak ada sekali sakit. Oke, ini silakan. Ya, Hennis. Halo Hesti. Di mana-mana. Halo Hennis. Kau mau kenapa tanya sih kalau sama enggak? Bunda Dengar dulu. Kau kan naik ke room ini, yang ada bukan cuma aku loh, ada Bunda Rama, ada Bang Eri. Kok asih aku aja kau serang? Iya, karena cuma kau yang bukan di room ini. Oh gitu, asih aku aja kau serang. Di room lain pun nanti aku kau serang. Ke sana aku kau serang aku. Kok kayak ngikut aku kemana pergi kau? Kayak nggak ada orang. Sentimen kali kau aku. Iya. Ini aku mau nanya nih, sama si Hesti atau sama Bunda Rara ya? Iya. Ya benar Iya. yang dibilang si Maranatha tadi. Bunda Rahma, Di mana Mbak datanya? Hennis. Bunda Coba Di mana saya ditanya? tanya sama Hesti, di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa
sholat 5 waktu itu ada di Al-Quran? Ada nggak? Ada banyak. Kalau coba banyak. Tapi sesuai ya. Nah, aku jawab lah ini ya. Tapi nanti kau jangan lari ya. Ya enggak lah. Enggak, aku nanya balik tapi jangan lari-lari kau ya. Ya tanya balik kalau kau sudah kau biasa kali. Kalau sudah kau jawab pertanyaan, kau tanya balik lagi aku. Nih, di dalam surat An-Nur ayat 58 menyebutkan sholat subuh dan isya. Di dalam surat Al-Isra 78 ayat 78 memerintahkan mendirikan sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Itu di Al-Quran atau di hadis? Astagfirullahaladzim. Al-Quran, An-Nur itu Al-Quran, Mbak Enis. Al-Isra itu Al-Quran, Mbak Enis. Enggak Banyak lah. lagi nih. Ih, kok enggak? Al-Baqarah 238 memerintahkan untuk memelihara semua sholat fardu dan sholat wusta. Itu ayat Al-Quran kebacakan. Hadis enggak. Al-Quran gabi hormat tuh. Buka di layar Resti. Coba saya lihat. Saya mau lihat. Karena udah di sekeliling saya Muslim tidak pernah bisa menjawab di mana dituliskan masa ini kebaca nih. Modera Bang Aro tolong besarin Bang. Nah, ini ya. Tuh, surat An-Nur ayat 58 menyebutkan sholat subuh dan isya. Surat Al-Isra ayat 78 memerintahkan mendirikan sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Banyak ini, banyak ini. Ini Al-Quran semuanya, Mbak. Itu kan di HP-mu. Kalau di Astagfirullahaladzim. Ya kau buka aja kalau nggak percaya. Ini Al-Quran dan Mirko. Kan dulu Al-Quranmu. Al-Quranku di bawah anakku. Di bawah opungmu ke Sabah. Kalau opungku Bible-nya lah di bawah. Oh, gitu. Opungku kan porangir, mana punya Al-Quran, dia punya Bible. Nanti makanya kau jangan ambil nanti Bible opungku tahun 50 ya. Opungmu kan masih Kristen, makanya kau jangan terlalu menghujat. Artinya ngamate mana? Ngamate. Udah pada dia ayo. Kau pikir nggak ada sahalanya itu mendengar kau menghujat? Kan ujung-ujungnya kayak gini lah, aku gak suka sama kau. Ujung-ujungnya kayak gini kau minta data, aku kasih kau data. Ujung-ujungnya kau kejar opungku. Opungku dia di alam kubur, ya kan? Kalau kau nggak percaya, ayo kita ke seborong-borong, ke kuburannya aja kita gali. Kebetulan pembersihan tulang ini, ayolah. Ada yang komen di sini, si Hesti emang si hafal Buddha katanya. Apa artinya itu? Itu saudara imanmu yang komen kayak gitu. Penasaran kali dia sama barangku, makanya dia typing kayak gitu. Kau kenapa lari ke typing? Itu saudara imanmu loh. Penasaran dia sama bawah itu nggak pernah dimasukin sekian tahun. Makanya. Nah itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua ya. Nggak harus impas dulu lah. Nggak. Harus impas dulu kan kau udah nanya. Sekarang giliran aku loh. Kau kan nanya. Sekarang giliran. Di mana tertulis di dalam Bible Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Ayo. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, pergi ke gereja tapi tidak diajarkan. Tepuk-tepuk tangan sambil nyanyi halilintar haleluya. Silakan, nah kan lari kok kan. Lari kok kan. Kalau giliran aku nanya, tengoklah, lari kok kan. Di mana Mbak Henis? Jangan kau mute, kau buka mute kau. Kok ini laki kau ngejar aku kemana aku pergi. Asik kemana aku pergi dikejar sama dia. Tunggu Esti, baru ambil Alkitabku ya. Ambil. Ya, ambil. Pada hari Minggu ku turut ayah ke gereja, tapi tidak diajarkan, ku tetap pergi. Bertepuk-tepuk tangan sambil bernyanyi halilintar haleluya.